yang diposting ini nih, ini justru tim baru, bener nggak sih? Apalagi Opa gitu. Tardozzi, datang terus. Tardozzi, Coach Abati, Tardozzi bahkan, pokoknya yang harus paling diwaspadai. To be honest, ya sih Kak, seperti Ini aku akan nunjukin ya ke kalian, ini adalah pemenang dari MotoGP Guru. Yang pertama ini adalah yang mendapatkan Panigale V4S. Hai, selamat siang, pagi, sore, malam. Aku dan Mas Joni, kali ini looknya beda. Kita tutup dulu ya. Jadi hari ini kita lagi ada di mana Mas Joni? Berani tampil beda. Di bengkel Ducati Indonesia. Ini sebetulnya bengkelnya ada di situ, tapi ini adalah showroomnya Ducati Indonesia Mas Joni. Jadi kalau biasanya kita syuting pedok talknya itu di Glamour Auto Boutique. Nah, sekarang aku mau ngajakin Mas Joni. Mas Joni belum pernah kan di sini? Belum pernah. Belum pernah. Dan aku yakin Pak Dokro juga belum pernah lihat. Penisirin. Pakai i. Penisirin bingit. Kenapa? Karena sebetulnya kita kan biasanya kalau di Glamour tuh di belakang suka ada banyak banget motor-motornya Ducati kan. Nah, kita langsung datengin, kita bawa kalian buat lihat showroomnya Ducati di Bintaro. Jadi Ducati Indonesia ini letaknya ada di Bintaro di sektor 9. Pokoknya gampang banget nyarinya. Nah, ini aku mau ngajak keluar tol langsung deket banget kok. Nah, ini kita lihat ya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, ini ada banyak banget motor-motor Ducati. Di situ ada Panigale, semua versi. Ini ada Panigale, ada V4S, ada V2 bahkan juga ada Multistrada, ada Desert X. Mau lihat lagi nggak? Sini. Yuk. Sampai nggak boleh duduk di sini. Jangan. Tapi duduk di tempat duduk. Jangan di situ duduknya ya kan. Nah ini kalian juga bisa lihat, Mas Joni kan suka pada ini ya. Emang laku apa gimana sih Ducati? Lihat dong. Nih, ini Ducati Monster. Ini jadi udah ada nih banyak udah ada bacaannya nih. Sold itu bukan dijual ya, udah habis ya kan. Jadi Ducati Monster ini salah satu yang paling laku juga nih gitu. Karena sebetulnya kalau buat jalan-jalan di Jakarta kayaknya paling enak, betul. Kalau buat aku, kalau naik Panigale kan tinggi tuh ya gitu. Jadi masih agak jinjit gitu. Kalau Ducati Monster ini enak. Mas Joni mau coba naik? Coba. Udah pantas nggak nih? Tuh. Ini tuh enak dan ini bobotnya juga lebih ringan daripada Panigale, bener kan? Dan kalaupun Panigale ya buat yang bener-bener balapan di sirkuit jalanan. Bener ya bisa sih dipakai sebenarnya. Iya. Ini Ducati Monster. Terus aku tahu banget, oke Mbak, kan kita nggak mungkin ya kalau beli motornya gitu. Ada merch nggak sih? Aku pernah bilang juga. Jadi kalau misalnya kalian merchandise. Oh, aku bilang kalian Januari, Februari merch, bukan ya? Mas Joni, untung udah mau libur loh. Aku dengan jokes sama bapak ini. Jadi kita lihat merchnya ya sekarang ya. Sini. Nah di sini Mas Joni bukan cuman motor-motor aja. Jadi misalnya uangku belum cukup, mau beli Ducati. Beli merch dulu. Beli merch dulu boleh. Jadi saya juga nabung kok. Iya. Lagi nabung. Pengen kan? Nah ini merch beli merch, tapi beli merch yang belum. Soalnya ini sebenarnya juga harganya memang tinggi. Kenapa? Karena memang ini official merch. Nah, satu itu dan bukan bikinan sini kan, Jeng? Bukan. Ini nih, kalian mau lihat nggak? Jadi ini tuh kemarin kebetulan pas meet and greet mahal. Karena ini ada tanda tangan Peko Bagnaya. Cuman tanda tangan Peko Bagnaya. Asli itu. Ini asli. Ini nggak dijual yang ini. Maksudnya Peko-nya tulis originally by me gitu. Ducati Peko. Cakep banget ya. Gila. Kalau dijual harganya mahal banget sih ini. Nah, ini juga ada yang punya versinya Alvaro Bautista juga. Nah, tapi kenapa kok cuma segini? Jadi kemarin ingat gak sih? Kan ada meet and greet. Itu abis semua Mas Joni. Yang pas Mas Joni nge-MC perdana. Itu abis. Jadi ini sebetulnya pihak Ducati Indonesia lagi mesen lagi. Tapi belum datang untuk season baru. Dengar bocoran sih, 2 kali lipat pokoknya. Biar memenuhi kuota pesanan yang tahun lalu. Sini Mas Joni. Kita mendekat ya. Jadi selain ada t-shirt segala macam. Nah di sini juga ada Mojang, Ducati Corse ini ada. Terus ini ada topinya Enea Bastianini, ada Peko Bagnaya. Terus di situ ada leather juga. Tuh. Ini buat riding. Mas Joni pernah pakai leather kayak gitu nggak sih? Pernah, cuman panas. Apalagi kan jaraknya deket, cuman Bogor Jakarta. Kalau jauh berasa. Sauna langsung ya. Bener. Nah di sini pokoknya kalian kalau mau beli merch, beli helm ada, leather ada. Itu bahkan juga sepatu-sepatu segala macam itu semuanya ada. Terus aku mau nunjukin apa lagi, ini kan sebenarnya Ducati banget. Betul. Nah, aku akan nunjukin kalian buat ke sana. Yuk. Sini Mas Joni. Mas Joni,
Ini kan banyak banget ya motor-motornya Ducati. Yang kamu paling suka banget personally. Paling suka yang mana? Kalau aku sih yang bener-bener yang multistrada kayak gini nih, Jeng. Ini ya, ini Mas Joni tuh suka banget kayak gini. Kenapa sih? Bisa bawa macam-macam, Jeng. Ya bisa buat jualan juga. Ada nasinya ya di kan, dalam. iya kan keren gitu. Motornya aja Ducati Mas ini, jualannya nggak kaleng-kaleng. Betul. Gitu. Tapi ini emang ini salah satu yang juga paling ini kan paling iya sih. laris. Benar. Bisa diajak berbagai medan sebenarnya. Iya. Nah, terus ada juga yang kemarin sempat kita tampilin juga di Pedok Talk ini. Ini nih. Street Fighter V4S ya kan, yang versi Lamborghini. Ini udah mau dikirim kan? nih atau baru datang? Ini baru datang. Yang ini baru datang. Jadi konon katanya memang banyak yang pesan juga. Tuh kan Mas Joni. Terus aku juga mau ngasih lihat. Nah ini nih Desert X. Yang ini juga cakep banget lagi. Ini yang benar-benar dipakai Dakar nih. Iya. Nah ini Desert X ini juga laku banget loh Mas Joni. Banyak teman aku yang naksir juga. Ada salah satunya namanya Bapak Rento. SPK dong langsung ya kan. Nah terus ini kan tadi semua yang udah dari mulai Panigale segala macam. Terus udah gitu ada Monster, ada Desert X, Multistrada. Nah yang di sini ini beda segmennya nih. Kalau yang ini Scrambler. Jadi ini aku inget banget Mas Joni yang paling suka adalah yang ini. Ini nih. Scrambler yang warnanya ini kesukaan Mas Joni banget ya. Retro banget gitu. Ini kesukaannya Mas Joni. Nah, jadi kalau Scrambler tuh di Ducati tuh lainnya buat apa kan kalau Desert X itu kan ya buat adventure ya. Ini kerjaannya Om Yuk Tansil nih sebenarnya itu Om Yuk banget. Benar. Kalau misalnya Panigale kan buat di sirkuit ya kan yang di sana tadi Mas Dito. Langsung di lintasan Mandalika. Kalau Scrambler ini menurut Mas Joni peruntukan buat apa? Yang touring dalam kota, yang benar-benar istilahnya daily use lah ini ya. Benar-benar ya tidak terlalu tinggi, juga benar-benar nyaman. Iya. Dan ya dengan porsi ini bisa tinggal bikin panas dah kalau mamanya dibawa di saat kondisi siang. Jadi ini memang kalau dilihat kayak merch-nya aja gitu ya, t-shirtnya segala macam itu beda sama yang tadi kita lihat gitu. Kalau di sana kan bener-bener yang wah racing banget racing gitu. Speed bener-bener wah bener-bener orang-orangnya ini tuh city like banget gitu ya, bukan kayak city seperti buat di kota positif ya abes ya kan. Tapi ini bukan ini aja, jadi kan orang tuh selalu orang tahu ya Ducati tuh motor yang premium harganya. Betul, bener gak sih? Betul. Sebetulnya aku tuh dari dulu pengen banget nunjukin ke pedokru sebetulnya kalau di sini bengkelnya kayak apa sih? Karena kan biasanya gini, dulu tuh pernah kedengeran gitu ya. Ducati tuh servisnya gimana ya, motor udah kayak gitu. Motor mahal. Bener kan? Apa jangan-jangan cuman dilihat doang terus beres. Gua kayak bengkel-bengkel konvensional ketahuan kan bongkarnya, buka olinya kayak gimana. Nggak begitu. Betul. Jadi ya waktu itu Mas Joni kebetulan aku pernah main ke sini nih ke showroomnya Ducati Indonesia di Bintaro ini. Pas lagi ada training sama teknisi yang dari Italia, langsung dari Ducati, dari Ducatinya gitu ya. Jadi aku impor itu lagi dikasih training loh. Dan kalau kalian pengen lihat, aku aja waktu itu pas lagi lihat ke bengkelnya, oh gila nih bengkelnya canggih juga. Dan sebetulnya kalian mau lihat gak? Di bengkel itu koleksinya ya Mas Joni ya. Gila Ducatinya tuh keren-keren banget karena banyak yang klasik dan banyak yang limited gitu. Jadi benar-benar bukan cuman yang pelanggan baru, tapi yang lama-lama yang juga datang ke sini. Ducati kan juga banyak yang klasiknya nih. Makanya kita mau lihat ya, sekarang kita langsung menuju ke bengkelnya. Yuk. Mas Joni, ya. Ini cakep banget loh. Tapi ini nggak dijual ya? Oh, aku pikir Mas Dito ini nggak dijual dong? Enggak. Koleksi. Aku udah nyangka nih. Cakep banget ya. Gila, aku tuh paling suka sama Ducati yang klasik-klasik nih gitu. MH 900 ya. Evoluzione. Aku udah belajar bahasa Italia dikit-dikit. Harus lah. Jadi tapi baru bisa ngenalin diri doang. Sama bisa bikinnya Lucy makan apel. Nah itu udah bisa. Itu standar tuh. Berarti ntar dari polyglot. Udah bahasa Indonesia, Inggris, Korea, ntar Italia. Soalnya biar melancarkan hubungan dengan orang-orang di pedok ya kan. Bisa orang Italia sih. Biar bisa ngasih bocoran juga ntar pada saat ngobrol orang Italia dengan pembalap Italia ketahuan. Bener. Nih kita udah sampai ke bengkelnya. Bengkelnya ini dia. Selain karyawan dilarang masuk. Tuh, untung ada Mas Dito. Nih, jadi Mas Dito kita lihat ya. Mari. Ini aksesnya nggak boleh semua orang masuk karena tentu di sini kan banyak
motor-motor dari ya kliennya Ducati Klien tentunya gitu ya. Ducati. Sini Mas Joni. Nah, di sini kita lihat nih. Mas Joni, kan anak bengkel, cerita dong sama aku. Aku mah nggak ngerti kayak begini-beginian. Coba Ya paling tidak sih mari ini diceritakan. bersih banget. Karena kalau mamanya ke standar pasti kan udah ya kalau apalagi kalau bengkel resmi kan panggil ini itu kotor banget. Kadang-kadang juga memang ini benar-benar dikondisikan bahwa harus senyaman mungkin. Ini tipikal karena buat pekerja juga kalau mamanya si bengkel-bengkel atau mekanik-mekaniknya butuh suasana yang nyaman. Benar. Nah ini sih gila sih ini Nah ini tadi aku bilang kan koleksinya tuh di sini gokil banget nih. Ini ada Panigale yang 1199 ini cakep banget loh. Ya ampun. Silakan dilihat. Oli ini tumpah atau apa? nggak ada oli tumpah. Bener kata Mas Joni gitu ya. Nah terus udah gitu kita lihat nih di sini. Nah di sini mari kita maju. Nah ini Mas Joni kemarin pas aku lagi lihat itu. Ini kan semua tuh ada komputernya gitu. Mas Dito, sini dong. Mumpung ada kamu. Nih, ini juragannya nih. Ini aku sambil Mas Dito bisa diceritain nggak sih? Ini kan sebetulnya Ducati tuh banyak elektroniknya, bener nggak sih? Betul. Nah berarti ini nggak bisa sembarangan dong, misalnya mau diservis segala macam gitu. Yes, kita harus online. Jadi kita pakai namanya DDS, Ducati Diagnostic System. Kalau kita colok tuh online langsung. Jadi maupun servis 1000, servis kelipatan yang tiap tahunnya anual itu tetap dia online ke sana. Jadi nggak ditanya gini, ya Pak servis Masalahnya kilometer berapa? apa? Iya, Masalahnya apa kan begitu? Kan Di langsung sini ketahuan. kita bisa ketahuan. Jadi kalau biasanya nih kalau di luar ilegal biasanya kan suka mundurin KM atau apa. Betul. Di Ducati nggak bisa. Oh nggak bisa dibikin jadi, pokoknya kalau udah trondol gitu ya, si kilometernya udah gondrong ya udah aja gitu ya. Ketahuan nama kita. Jadi dicolok langsung ketahuan. Bahkan prinsipalnya pun suka nanya. Ini motor. Kadang ada motor dari luar yang belum didaftarkan warantinya. Kita colok di sini mau servis 1000, dia langsung nanya, ini motor kenapa servis 1000 ya? Belum ada pemiliknya, belum ada ini, langsung ketahuan. Oh, nah jadi sebenarnya ini hal yang bagus juga ya Mas Ya, Joni. kalau begitu, misalkan kejadian seperti itu tuh gimana? Apakah dia tetap diproses atau Kita harus daftarin dulu atas nama pemiliknya siapa. Semuanya harus di Datanya tuh pokoknya harus cocok, harus sesuai semuanya gitu ya. itu Oke. berarti nggak beli di Ducati Indonesia dong? ya ada yang kayak gitu. Cuman makanya di sini Tahu kita sendiri kalau motor kan suka gitu. Iya, Gimana? emang. Kilometernya nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. tapi di sini makanya kita bisa meluruskan itu semua. Oh, tuh. Nah terus tadi aku sempat tanya sama Mas Joni juga kan, aku sempat cerita suka ada pelatihan secara rutin ya dari Betul. prinsipal gitu. Jadi kalau secara rutin itu Untuk kita mekanik-mekanik. bilang offline. Ya offline itu kita biasanya ke Thailand karena di sana pusatnya untuk Asia. Tapi secara website itu kita selalu ada update. Jadi kapanpun diakses itu namanya smart learning by website, itu semuanya punya akses masing-masing untuk training. Oke, cakep banget ya. Ini tuh jadi kayak Mas Joni lihat ya, ini kan ada servisnya tadi ini gitu. rapi banget sih beneran. Ini kalau bengkel kayak gini ya, bener kata Mas Joni, mekaniknya kerjanya juga jadi enak, nyaman, nggak ada ceceran-ceceran oli, nggak ada kotoran apapun gitu ya. Konsumen pun yakin, oh iya tempatnya bersih gitu. Benar. Nah ini sebenarnya bagian dari purna jualnya Ducati Indonesia tuh sebenarnya ini kan yang memang pengen dikasih tahu ke konsumen bahwa kalau beli Ducati di Ducati Indonesia gitu, ya inilah layanannya yang akan didapetin gitu ya Mas Vito ya. Betul ya, dari awal kita emang waktu mau buka Ducati ini kita ngelanjutin, kita ngelihat dari yang lama-lama, terus kita juga lihat dari referensi di luar. Kita pengennya bengkel ini bukan bengkel Ducati, tapi ini bengkel butik Ducati. Bengkel butik Ducati, gimana tuh ceritanya? Jadi di sini bukan cuman ya kalau oli nyecer atau apa terus kotor itu biasa itu iya, bengkel tuh. betul. Mekaniknya juga tangannya kotor tuh bengkel. Iya. Tapi kalau di sini butik. Jadi begitu masuk kita bisa lihat ada pajangannya, ada. Jadi nggak bukan bengkel toh, tapi kita bersih. Ada foto-fotonya, jadi bisa nyaman di dalam, pakai AC juga. Aku mau nanya kalau Iya mamanya yang di luar Jakarta gimana tuh? Ingin Misalnya beli Ducati tapi tinggalnya nggak di sini gitu, nggak di Jakarta. Ya, untuk saat ini kita memang masih hanya satu service center di sini, jadi tetap harus kita tarik kemari. Ya, ataupun jasa untuk kita storing ke sana. Tapi luar biasa sih gitu. Pokoknya nanti ya tahun depan, tahun 2024, jangan sampai nggak nonton Pedok Talk, apalagi jangan jauh-jauh dari Instagramnya Mas Dito nih gitu. Karena nanti Ada apa nih? kita mau ada di RI kan, gitu. Nah itu biasanya kalau di RI nih mekanik-mekanik ikut semua tuh ya. Pasti semua mekanik langsung support di RI karena kan ada 30
2 motor. Yang harus kita urusin. Nah, itu semua mekanik langsung jalan itu untuk di hari ini. Thank you Mas Dito. Kalau gitu nanti kalian boleh lihat deh detailnya kayak apa, mekaniknya kerjanya kayak apa. Ini beneran bersih banget sih Mas Joni, gila ya. Insecure rumah kita aja nggak sebersih ini Kak gitu. Kiranya juga nyaman malah. Iya kan gitu. Pokoknya jangan kemana-mana. Abis ini aku mau ngajak Mas Joni untuk ngobrolin tentang hasil tes Valencia sekaligus buka amplop. Bukan amplop isi duit. Oh kirain, karena udah mau lahir mau ngasih sesuatu gitu. Tapi aku dari sekarang bilang Mas Joni harus buka yang punyanya Franco Morbidelli aja. Kalian tahu alasannya kenapa kan? Jangan kemana-mana ya. Thank you Mas Dito. Thank you. Makanya kalau F1 sebetulnya yang lagi banyak drama itu jangan kita bahas di sini karena lagi pusing banget. Jadi aku lagi ngobrolin F1 nih sama Mas Joni. Ini kan lagi ada skandal soal budget cap. Toto Wolff, Susie Wolff istrinya juga ikutan, Sulayem juga ikutan juga. Terus semua udah ngeluarin rilis nih semua tim-tim. Jadi kalau kalian yang ngikutin F1 tolong kasih aku pencerahan karena aku juga bingung nih sebenarnya gimana. Tapi sekarang kita ngomongin tentang yang krusial aja dulu, tentang Valencia GP. Kenapa sih Mbak kok baru ditayangin sekarang? Jadi sebenarnya menurut aku ya Mas Joni, Valencia GP itu udah dapat nih gelar juara dunia. Jadinya udah ketahuan. Ekobanya ya. Abis itu kan seperti biasa langsung ada gelaran tes pramusim yang pasti diawali di Valencia. Nah Valencia tes itu kenapa aku nggak ngotot buru-buru untuk langsung bikin gitu kan? Karena sebenarnya nggak sesignifikan itu. Dan satu hal kan biasanya kalau dulu langsung di hari Seninnya. Ini kan sekarang Selasa jadi dibiarkan Pedok Talk tayang hari Selasa. Nggak bisa Kak. Bentrok. Tapi memang benar kata Cing Lucy bahwa sebenarnya tes Valencia yang pramusim MotoGP 2024 ini disebutnya yaitu hanya sebagai formalitas aja. Iya, kayak seremonial aja gitu. Bahwa untuk istilahnya kayak gunting pita gitu bahwa 2024 udah mulai dari Valencia tes kemarin. Tapi sebetulnya kalau kita mau membuat gambaran, Ducati bikin apa atau Aprilia bikin apa, KTM bikin apa, Yamaha bikin apa tuh nggak bisa kelihatan nanti di Sepang. Ya kan? Dia udah aku ajak loh di Sepang sebenarnya 6 sampai 8 Februari. Gitu. Nah, kita akan bahas detailnya. Nah, di situ bener-bener semua kekuatan, semua upgrade ridernya juga cocok atau enggak dengan tim-tim baru dan motor baru. Nah, sebenarnya baru ketahuan di situ karena di Valencia udahlah dingin. Ya kan? Itu mundur banget. Bahkan kalau mamanya buat info nih, ada beberapa tujuan yang mau dijajal di Valencia itu batal semua. Oh ya? Kayak ban untuk 2025. Oh iya bener. Terus gak jadi. Terus ada yang ya kalau kita sempat dengar tuh Joan Mir bener-bener mau coba banyak tapi nggak sempat karena keburu cuman sehari. Kemudian cuacanya juga cukup dingin. Alhasil ya cuman bener-bener ngetes motor yang terbaru akan seperti apa. Iya jadi belum inilah gitu. Nah makanya jadi sekarang aja gitu ya. Sekarang ditonton pas weekend gitu kan enak nih gitu. Betul. Jadi buat dan nanti juga akan ada episode bukan episode segmen khusus gitu ya. Jadi nanti ada request. Jadi requestnya itu adalah katanya subscriber Pedok Talk yang kita sebut Pedok Crew itu Mas Joni pengen nonton kalau kita syuting Pedok Talk coba. Langsung? Iya. Kayak Lenong udah siapin pantun belum? Lenong bocah? Wah kita udah gak bocah lagi. Udah gak, tapi masih lucu kayak bocah. Nah kita mulai yang pertama dengan News Flash. Di News Flash kali ini, yang pertama adalah tentang drama crypto data RNF. Jadi RNF-nya udah buy. Kemarin hari Selasa kebetulan ya, Selasa malam, keluarlah pengumuman bahwa ada tim baru dari Amerika yang bergabung dengan MotoGP. Jadi namanya, ada Ducati tuh. Ya iyalah orang lagi di workshop Ducati. Jadi maklumin aja ya Kak, dekat bengkel juga. Nah, jadi Track House namanya. Nah ini tuh tim Amerika dan akhirnya dia udah launching dan ini tuh ibaratnya ya Mas Joni mirip sama KTM dengan Tech 3 atau Ducati dengan Prima Pramac karena mereka akan pakai motor spek terbaru 2024. Bener. Ridernya tetap yang Mas Joni juga udah bilang Miguel Oliveira dan Raul Fernandez.
Nah, Mas Joni tanggapannya bagaimana dengan adanya Trackhouse yang sangat Amerika ini, bahkan liverynya pun juga ini terinspirasi dari almarhum Nicky Hayden. Aku pikir cuma buat ini doang launching. Selebrasi enggak loh, ternyata mau pakai itu. Bakal pakai itu. Jadi ya kagak enak juga nih buat Raul Fernandez dan Miguel Oliveira yang secara ya nasionalismenya dipertanyakan. Tapi nggak ya apa-apa. Ini Duit memang itu bisa datang dari mana aja, Mas. Benar, memang problemnya adalah karena kendala kripto data. Ternyata aku pikir bakal clear, ternyata Dorna mengeluarkannya karena memang melanggar berbagai macam aturan. Tadinya aku pikir juga akan si Trackhouse ini mungkin akan join sama si kripto data gitu. Awalnya memang seperti itu, cuman karena mungkin ya Dorna melihat ketimbang entar kejadian lagi hal yang serupa, mendingan ditendang, terus mungkin dibicarakan Trackhouse ini seperti apa, karena udah santer bahwa Trackhouse itu emang sama kripto data, kemudian ditendang, mungkin Trackhouse dikasih insight seperti apa, setuju, dan akhirnya tahun depan menjadi satelitnya Aprilia. Oh, tapi ya lucu ya pendekatannya, maksudnya kayak KTM sama Tech3, terus udah gitu sama Ducati sama Prima Pramac yang tadinya kan pas RNF ya udah mereka malah kita bilang kan nasibnya sedih bener. Sebenarnya RNF itu pada saat join dengan Aprilia Racing pabrikan, emang konsepnya sebagai tim support pabrikan. Kayak Prima Pramac. Betul, cuman waktu itu ya Rajali lagi mengatakan bahwa masih agak kesulitan dengan dananya untuk bisa istilahnya mematerialisasikan keinginan itu. Iya, harapan terakhir kan gitu ya. Betul, harapannya dengan kripto data. Katanya kan sempat tanya langsung nih, itu kan kenapa sedikit ini pertanyaan, karena itu dari Eropa Timur gitu. Cukup jarang karena Eropa Timur tuh banyak kasus. Dulu kan ada Yaknik yang juga bermasalah, kemudian sekarang dengan Rumania ternyata akhirnya bermasalah. Ya persoalannya tidak terbayarkannya, sehingga kemarin-kemarin performa Raul Fernandez dan Miguel Oliveira juga tersendat. Invoice-nya macet kah, invoice supplier ya kan? Iya, masa tim support pabrikan, tapi ya mandek pembayarannya, ya tidak mungkin bisa full support lagi. Makanya Trackhouse diboyong, yang notabene juga berkat panjangan tangan dari Rosso-Mondo ini adalah dulu dia tuh ex NBA ya. Terus akhirnya dia ditarik sama Dorna untuk dia tuh ngurusin bagian sebenarnya sih marketing dan gitu komersial. Ya. Benar-benar, dan ya ini menarik sih gitu karena kayaknya MotoGP Dorna gitu ya dalam hal ini kayaknya akan punya nafas baru nih gitu. Yang pendekatan baru ya nggak sih? Karena orang Amerika nih Rosso-Mondo ini. Betul. Dia tuh yang bikin NBA masa-masa keemasan juga nggak sih? Iya nggak sih? Waktu masih benar-benar awalnya ya kita kalau mamanya zaman dulu Sabtu itu pasti bolos sekolah. Playoffs. Ya cuma buat nonton ini karena beda jamnya kan beda 24 jam. Aku mah nggak sekolah udah pasti. Iya, harapannya ini seperti itu. Apalagi kan sekarang ya tanda petik agak mulai mengikuti F1 dengan berbagai macam konsepnya. Harapannya Rosso-Mondo bisa memberikan gimmick atau memberikan peningkatan komersial terhadap MotoGP. Betul. Nah, itu tadi soal Trackhouse dan juga Aprilia gitu. Kemarin Massimo Rivolanya juga bahkan datang gitu ya, dan juga Carlos juga datang, Carlos Ezpeleta. Tapi kalau lihat dari body language-nya Massimo Rivola kurang lepas lah gitu loh. Massimo Rivola orang Bogor, Massimo Rivola kurang lepas. Iya, kalau lihat dari ini kok beda banget kalau. Iya, karena memang launchingnya beda. Launchingnya tuh kalau misalnya kalian lihat tuh Amerika banget sih gitu ya. Jadi casual banget. Terus udah gitu, ya beda lah gitu. Namanya juga Eropa sama Amerika gitu kan, beda. Nah, shock culture ya kayaknya. Iya, shock culture cenah. Nah, jadi ada lagi nih Mas Joni. Kalau yang ini bukan rumor, tapi ini yang ngepost adalah nih, kalian lihat ya, ini dari Box Official VR46. Diposting lah motor Yamaha. Bener kan? Iya. Terus ada tulisannya 2025, ada gambar pennya. Supaya aku nggak so tahu. Iya. Mas Joni ini maksudnya gimana sih? Apa jangan-jangan beneran kejadian? Mas Joni waktu itu pernah bilang, sebenarnya kalau Pertamina Enduro ya di 2024 VR46 ini kan kontraknya juga habis sama Ducati tahun 2024. Iya. Berarti 2025 belum tahu kan? Belum tahu. Tapi waktu itu kita udah bilang juga kalau ke Yamaha kan juga lagi nggak perform. Iya. Mas Joni, aku inget pernah bilang bahwa sebenarnya ini tim lain lagi nih Jeng gitu. Betul. Aku inget banget. Jadi Pertamina Enduro VR46 mungkin akan tetap dengan Ducati, tapi justru dengan Yamaha yang diposting ini nih, ini justru tim baru, bener nggak sih? Seperti itu saya melihat gitu. Jeng. Karena kalau kita ini melihat, bukan berarti akan berpindah dari Ducati, karena ini postingan ini kalau misalnya kalian lihat threadnya di Twitter, di X,
Itu wah jadi bener nih pindah dari Ducati ke Yamaha. Jadi mungkin saya sih melihatnya kita tunggu tahun 2025 akan seperti apa. Tapi aku melihat akan ada dua kemungkinan. Oke. Masa iya dengan kondisi saat ini Ducati lagi bagus, terus timnya juga lagi istilahnya benar-benar perform, terus tiba-tiba tahun depan berubah. Tentu ini akan menjadi problem. Tapi kalau umpamanya ternyata Yamaha dan VR46 Racing punya skema lain dengan mungkin sponsor yang tak berbeda, kemudian pembalap yang berbeda, ini akan menambah keseruan. Ini portfolio baru lah gitu ya. Betul. Ingat, KTM itu sampai ngebet-ngebet narik-narik gitu. Karena apa? Ditolak sama Dorna karena KTM udah banyak. Dan slotnya nggak dikasih tuh. Padahal mau ngambil slotnya Suzuki sebetulnya kan. Betul. Tapi kalau Suzuki kan bener, Yamaha pun tidak akan bisa ngambil karena itu untuk tim pabrikan. Tapi saat ini kan Yamaha tidak punya tim satelit. Di saat dia mungkin punya skenario baru dan mudah-mudahan dengan jadwal nanti 2025 juga katanya tetap akan 22 ronde. Dengan jumlah sampai 2026 deh tuh kayaknya. Betul, dengan jumlah squad yang lebih banyak, mungkin akan lebih seru. Betul. Nah, itu sebabnya ini memang kompor nih box VR46 itu. Asli, soalnya dia yang nulis kayak gitu. Waktu Marini aja kan dia udah ngebocorin, bocor-bocor tipis. Cuman memang Mimin, saya nih positif thinkingnya sepertinya akan ada dua. Oke. Tetap mungkin yang Karena kalau sebenarnya switch dari Ducati ke Yamaha sih kayaknya kecil kemungkinan gitu ya. apalagi akan nambah portfolio. apalagi kalau umpamanya katakanlah ya bukan mau menjudge lebih dulu, Yamaha tidak apa-apa musim ini. Betul. Pasti akan menjadi istilah gila lo, ini gila lo gitu. Seperti itu. Betul. Jadi kita tinggal tunggu aja ya gitu. Sebenarnya sih mungkin ini adalah ya untuk sekaligus mengakomodir karena Bapak Valentino Rossi juga udah ngomong-ngomong bajunya sama loh sama Valentino Rossi pas kemarin lagi di Light Gala. Ntar aku kasih. Padahal merah putih juga enggak? Ya bukan, tapi kotak-kotak. 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 Nanti aku sandingkan nih fotonya ya kan. Mas Joni atau Rossi ya kan. Nah terus ada lagi. Nah ini soal konsesi baru. Ternyata, jadi kemarin udah sempat ngomongin juga kan. Katanya Yamaha dan Honda mau dikasih konsesi. Tapi kalau pakai aturan yang lama nggak bisa. Karena udah podium dua-duanya. Kan? Itu aturan konsesi lama. Muncullah aturan konsesi yang baru. Yaitu lewat persentase, lewat ranking cenah. Ya kan? Nah, jadi berdasarkan ini, Ducati itu ranking A. Dapatnya 97%. Ya 8 motor semuanya hampir menang podium, terus di sprint race menang-menang mulu udah. Gila. Nah terus kalau si KTM sama Aprilia C. Dapat C. Yang B itu nggak ada ya rankingnya ya. Ada. Yang paling bawah, yang paling buncit adalah tentunya Honda dan Yamaha. Honda dan Yamaha. Dua-duanya. Nah artinya apa? Jadi singkat ceritanya ini adalah yang paling gampang pokoknya kalau Ducati itu nggak bisa dapat wildcard sama sekali di musim depan. Jadi Michele Pirro terus air fairing cuma satu. Kalaupun ban juga jatahnya dikurangin. Terus apalagi ya? Ya pokoknya mereka private testing juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Benar-benar pure cuma Michele Pirro doang. Sirkuitnya pun dibatasin. Kalau yang paling bawah itu benar-benar free for all. Bahkan nanti di Sepang nih kan 6 sampai 8 shakedown test tuh mereka boleh ikutan. Jadi kalau Fabio Quartararo sama Alex Rins langsung ikutan boleh. Mereka boleh di shakedown test padahal itu biasanya buat rookie. Nah, itu mah buat Pedro Acosta doang tuh sebenarnya ntar gitu ya. Dan berarti Honda juga boleh dong ya? Honda boleh. Shakedown ya? Iya, karena kan dia dapat yang paling bawah, yang D. Jadi sedikit mungkin agak mundur, orang-orang nanya, lo penentuannya seperti apa? Penentuannya itu adalah dari sebenarnya total poin sprint dan main race. 740. Cuman karena ada satu dibatalkan yang Phillip Island dikurangi 12. Jadi total 728. Nah, dari kemarin 728 itu si Ducati itu 700 poin. Artinya udah itu hampir 100%, makanya A. Nah, yang lain-lainnya kan ya di bawah cuma 300 dan paling ya tanda petik di bawah 200 itu adalah Honda dan Yamaha. Nah, ini emang mengubah. Kalau tahun lalu itu benar-benar di slot buat si pembalap pabrikan baru masuk langsung dapat konsesi, dan si pembalap yang pengikut itu bisa dapat konsesi kalau dalam musim itu nggak pernah podium. Makanya langsung otomatis tahun depannya ini. Nah, makanya tadi ketimbang harus nunggu Yamaha nggak podium susah, makanya diubahlah. Nah, apesnya lagi dengan sistem konsesi poin ini, tahun depan harapan pembalap untuk bisa minta sprint dikurangi itu mungkin agak susah, Jeng. Nggak bisa. Karena udah hitungannya total poin main race dan sprint race. Padahal kan harapannya pembalap itu berharap bisa sprint banget ya Dorna ya. Itu. Bisa
bisa deh gitu. Makanya. Jadi memang sebenarnya aku tuh ingat banget ya waktu kemarin di Sepang sempat ketemu sama William Favero kan. Iya. Dari Monster Energy. Benar. Nah, terus dari gitu kita ngobrol-ngobrol terus dia sempat bilang gitu bahwa gila sih tahun depan rider-rider aku tuh capek banget. Masa sih kenapa gitu? Banyak banget soalnya yang dikerjain. Kayaknya mungkin dia udah tahu tentang aturan konsesi baru ini juga. Mungkin kan udah sempat dimitingin gitu kan. Dan akhirnya juga entah gimana pokoknya. Tapi hebatnya di sini menurut aku Ducati, KTM, Aprilia, mereka juga ya udah deh kita kasih nih buat Honda sama Yamaha gitu. Karena bingung, anjir. Gue padat banget. William Favero tuh bilang jadi jadwalnya parah banget gitu karena ada 22 round tahun 2024. 44. Terus kalau mereka tuh boleh testing dengan private testing. Jadi private testing tuh gini, biasanya kalau misalnya lagi pengembangan motor itu harus pakai test rider aja, nggak boleh rider yang berkompetisi ikutan tuh nggak boleh. Sebetulnya, nah private testing itu artinya boleh. Jadi Fabio Quartararo bisa langsung nyobain, Alex Rins bisa langsung nyobain. Nah tapi kan capek ya Kak. Satu itu. Kedua kan apa iya yang dikembangkan mesin balap ini langsung bisa instant efek kan enggak juga juga. Ini benar-benar capek. Nah makanya nanti kita bahas satu-satu ya gitu. Karena menarik nih apa yang dikerjakan di Valencia tes kemarin. Nah jadi dengan performanya Ducati 2023 nih Mas Joni, mereka tuh dapat 3 title meskipun ini bukan triple crown ya kayak tahun lalu. Karena si timnya timnya Prima Pramac, bener kan? Construction memang Ducati. Nah selama 2 tahun berturut-turut mereka tuh dapat 3 title. Menang 17 GP dari 20 seri, dapat 43 podium dari 60 podium. Sementara Yamaha dan Honda dapat konsesi aja tahun depan ya kan. Nah terus sempat ada berita juga bahwa Claudio Domenicali ini CEO-nya Ducati, dia katanya digosipin, gosip nih beneran. Jadi katanya Pecco-Bagnaia ditawarin 5 tahun kontrak. Udah gila, Marquez aja 4 tahun bubar ya kan. Jadi dia sudah membantah dan dia bilang bahwa enggak lah gitu karena kompetisi di MotoGP itu tinggi banget. Dan yang aku suka ini harus menjadi soko guru kalau kata Mas Joni. Soko guru prinsip hidup. Jadi Claudio Domenicali bilang apa coba? Dalam hidup itu kita harus selalu merasa under pressure. Gak boleh ada di comfort zone terus. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa berkompetisi terus. Nah itu gitu dong. Karena gini aja, dia nggak mungkin kalau di sampai 5 tahun. Nah kan dia punya tim apa? Iya, pembibitan. Kalau 5 tahun ini ntar bisa ada ya istilahnya buang-buang talenta. Bisa rugi buat Ducati. Betul. Nah, jadi tadi Mas Joni juga udah bilang kan bahwa soal sprint race kita lanjut ya. Jadi gini, tahun depan 22 seri ini akan menjadi seri terbanyak sepanjang sejarah MotoGP. Dan ini kayaknya akan lanjut terus sampai 2031 bahkan bukan 2026 aku baru. Astaga. Jadi ada sirkuit baru di tahun 2024, Sokol International sirkuit masuk tapi belum dihomologasi. Kalau misalnya dia gagal akan digantiin sama Balaton Park di Hungaria. Nah terus ya 2024 ini sebelum kita tutup segmen news flashnya, jadi nggak nih 40% non fossil fuel karena ini berhubungan sama Valencia test. Jadi jadi 40% fuel. Makanya 2024 ini bukan cuman pusing loh. Jadwal banyak, konsesi baru, dan masing-masing ini akan menguji coba mesin dengan 40% non fosil. Makanya abis ini kita mau bahas nih sama Mas Joni. Jangan hanya berkonsentrasi pada mass damper, aerofairing, terus udah gitu apalagi engine apa segala macam. Bentar Kak, ada satu elemen yang penting banget yaitu 2024 semuanya harus menggunakan 40% sintetik fuel alias non fosil. Seberpengaruh apa? Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi habis ini. Ini deh yang kalian tunggu-tunggu, Mas Joni. Jadi banyak banget ya, aduh Mbak Lucy sama Joni ngomongin tentang Valencia Test nih. Sekarang kita kasih ya. Kita lihat satu-satu. Tapi nih, tuh kan ada precondition. Jadi kalian mesti tahu juga nih bahwa sebetulnya tadi kita udah bilang ya dari awal, Valencia Test ini belum menggambarkan peta kekuatan yang sebenarnya di tahun 2024 ya Mas Joni ya. Jadi belum, karena semua upgrade itu pol-polan akan dikeluarin nanti di Sepang bulan Februari 2024. Jadi di Valencia Test ini juga sebetulnya rider-rider tuh punya program yang beda-beda. Setuju. Jadi bukan semua udah paling cepet. Ya kan, kayak sampai Maverick Vinales dibilang apa the king of testing. Kenapa sih harus kayak gitu? Tapi emang programnya tuh beda. Beda, betul. Ada yang kalau misalnya nih
contoh paling gampang deh. Raul Fernandez kalau dibanding sama Pecco Bagnaia ya beda, ya kan? Programnya beda. Marc Marquez yang pertama kali naik Ducati sama Pecco Bagnaia ya beda, gitu. Jadi beda banget time sheet yang dibikin. Jadi itu, waktu jangan melihat dari waktunya. Jangan, bukan itu gitu ya. Nah, yang jadi perhatian di Valencia Test kemarin adalah Marc Marquez tentunya yang udah bertahun-tahun, 13 tahun ya, 11 tahun, 13 tahun di Honda. 11 tahun di Honda. 11 lah ya. 11 tahun naik Honda sampai ada yang bikin ininya perbandingannya. Bayangkan Marc Marquez 1.300 lap di Honda. Begitu naik Ducati cuma 6 apa 7 lap langsung paling kenceng gitu kan. Tapi ya memang kan ini tentang adjustment gitu ya. Sama satu lagi adalah Pedro Acosta. Nah, performanya gimana? Kita lihat dulu satu-satu nih pabrikannya pada ngapain aja. Ducati. Mas Joni, ini ya kalau aku perhatiin Ducati tuh dari tahun lalu setiap kali tes nggak banyak yang dicoba. Emangnya? Ya? Betul. Jadi nggak ada yang tiba-tiba masif kayak zamannya KTM 2 tahun yang lalu. Betul. Ya, 2 tahun yang lalu tuh sampai akhirnya KTM kebingungan sendiri karena saking upgrade-nya banyak banget. Iya. Nah, Ducati ini juga nggak banyak yang dicoba. Meskipun Gigi Dalinya tuh bilang bahwa mesin 2024 akan signifikan. Lebih powerful, betul. Lebih powerful. Iya. Nah, padahal yang sebenarnya 2023 ini dia cuman konsentrasi di power delivery. Iya. Mesinnya biasa aja, justru malah powernya agak diturunin sama Gigi Dalinya. Nah, apa yang Mas Joni lihat dari pas kemarin Valencia Test dari Ducati? Selain performa mesin ya? Gitu. Jadi Ducati udah merasakan bahwa konsesi baru ini berlaku. Makanya pengembangan motornya tidak terlalu mencolok. Dia hanya melakukan ubahan, terutama dia kan sebenarnya memang keluar tikungan itu kalah powernya. Iya, betul. Jadi sebelum di beberapa musim ini pasti ke balap kalau nggak sama KTM, ke balap sama Aprilia. Corner exit-nya ya masih kurang ya. Makanya itu dibenahi. Jadi kalau pemain secara overall tidak ada perubahan yang paling mencolok. Bener-bener ya Pecco pun bayangkan, cuman ngetesnya paling dikit ya, cuma 51 lap. Habis itu dia langsung selesai dan dia merasa puas. Artinya apa? Dari situ dia merasakan bahwa oh ya udah pengembangannya di sini, tinggal akan di fine tune nanti di Sepang. Dan juga kalau kita melihat terjadi ke si Jorge Martin. Jorge Martin sebenarnya agak kaget juga. Oh, powernya kayak begini. Makanya dia sempat mengalami crash. Crash kan 2 kali ya. Ini ya kalau ini makin membukakan mata bahwa dia belum punya data dari Pecco soalnya. Mungkin nanti cerita kalau udah data dari Pecco dia akan bisa lebih bagus. Benar. Ini yang menarik sih sebetulnya kalau kita ngomongin tentang data antar sesama Ducati aja yang memang ada 8 motor. Itu mereka tuh saling memata-matai loh satu sama lain gitu ya. Jadi bukan berarti kita enggak kompak ya. Enggak, justru buat mereka tuh jadi oh di sini nih dia jagonya, gue di sini deh. Ya benar-benar jadi. Justru mereka ribet juga loh. Emang. Ya kan? Dan itu bikin ribet buat jangan salah buat Polo Ciapati, buat Gigi Dalinya. Lah gue mau ke siapa nih? Sementara dia kan emang yang menaungi mereka semua. Nah, Ducati Corse-nya itu yang bingung memang. Nah, jadi sebetulnya benar kalau GP24 kalau kita lihat nggak banyak perubahan yang signifikan. Frame-nya memang baru, jadi kelihatan gitu ya di foto-foto yang beredar. Frame-nya baru, terus ada salad box juga. Nah, Mas Doni mungkin bisa jelasin dulu. Ini kan sering banget terdengar Ducati salad box. Sampai Yamaha aja, Honda apa Yamaha? Honda. Mirip. Betul. Salad box itu sebenarnya apa sih, Mas Joni? Ini masih cap cus ya. Karena itu kayaknya rahasia banget ya. Salad box ini ada yang mengatakan itu ada seperti device atau mungkin kayak kaliper pegas yang bisa memproses ke semua program Ducati, mulai dari mungkin ride head device, kemudian letaknya di sini kan, di belakang sini kan. Belakang ini dan bahkan ya kadang-kadang ya pada saat ini benar-benar menjadi rahasia Ducati. Emang agak berbeda. Jadi emang ini terkenal Ducati banget ya. Salad box itu punyanya Ducati. Gitu ya. Kalau di sini di Ducati Indonesia nih kalian mau main ke showroomnya yang di Bintaro. Nah, kan kita suka lihat tuh di belakang Panigale kalau Mas Dito suka bilang ini ada DDA-nya gitu ya. Nah, kurang lebih tuh ada kayak gitu otaknya si Panigale V4S waktu itu ya. Kalau mamanya banyak yang bilang juga nih ya kalau kita baca di info luar tuh kayak black box-nya lah. Black box, betul. Nah kalau di Panigale V4S yang Mas Dito pernah cerita, nah itu tuh sebenarnya kayak untuk
ngatur gitu ya settingnya, kalian mau beloknya seberapa rebah, apa betul, segala macam, mau dimatiin atau gimana. Nah itu tugasnya. Nah kita halu-halu aja, anggap aja itu salad box gitu kan. Nah terus kalau feedbacknya dari Peko, dia bilang katanya GP24 ini perlu diperbaiki entry cornernya seperti yang tadi Mas Joni bilang, cornering exitnya juga, terus di power delivery juga perlu dibenahi, butuh akselerasi lebih, buset kayak kurang kencang Ducati. Terus yang menarik adalah throttle-nya katanya lebih responsif di GP24. Dan Peko ini benar-benar fokus di mesin. Kenapa? Karena si 40% non-fossil fuel tadi. Itu bermasalah pasti. Oh, nah itu akan mempengaruhi ke performanya nggak sih sebenarnya dengan harus pakai synthetic fuel 40%? Jadi tentunya ini akan mengubah pembakaran, kemudian konsumsi BBM, dan tentunya power pasti ngaruh dong. Power pasti ngaruh. Ini yang menjadi problem memang. Dan tadi kalau kita singgung, sebenarnya yang paling siap waktu untuk menggunakan non-fossil fuel ini sebenarnya Marc Marquez bersama Honda, karena berkali-kali melakukan uji coba dengan Repsol berkali-kali dan dari tahun lalu ya. Betul, dan bahkan dia ngasih respon yang cukup istilahnya anjir, ini pembalap-pembalap lain belum mengomentari non-fossil fuel, tapi Repsol tuh udah ngeluarin apa materinya waktu itu gitu ya. Nih aku kasih lihat ke kalian. Balik-balik kenapa kok Repsol nggak ikut cabut dengan Marc Marquez? Ya karena masih ada urusan satu ini. Toh dengan Honda pun sampai 2024. Nah kita nggak tahu 2024 apakah ikut move atau enggak. Jadi sebenarnya memang paling siap itu gitu ya. Betul. Kalau Shell ini partnerannya sama Ducati. Nah jadi makanya Peko tuh sebetulnya fokus di mesin. Gimana caranya? Karena 2024 ini ya udah benar-benar 40% dan 100% tahun 2027 ya. Iya. 2027 100% benar-benar murni sintetik. Jadi kalau masih pada berantem soal ECU, kita geser kan. Sekarang bukan ECU lagi masalahnya adalah non fossil fuel. Soalnya sampai sekarang tuh masih ada yang magnetic Marelli sih gitu kan. Sekarang berantemnya udah bukan di ECU lagi tapi di non fossil fuel. Jadi nanti di tahun bukan bensin, harus sintetik. Jadi katanya harus hijau lah, sustainability katanya konon gitu. Nah, terus Prima Pramac ini juga yang menarik adalah dia developmentnya fokus di ground effect fairing. Ya sebenarnya ini terinspirasi dari Aprilia. Udah dikembangkan sama Johan Zarco. Tapi kalau kemarin melihat sih memang ya Morbidelli yang mencoba 2024 dan paling banyak lapnya, dia memang beradaptasi murni itu dengan motor notabene baru banget. Makanya ya kalau Peko dengan Jorge Martin cuman ya nggak sampai 60 lap, Morbidelli nggak bisa-bisa. Enea Bastianini juga nggak terlalu banyak. Enea juga nggak nge-push sih sebetulnya ya. Nah, bener-bener murni. Oh seperti ini nih, jadi udah ada gambaran dan dia ngasih informasi. Tapi Enea dapat sih sebenarnya, cuman emang karena dia sial aja jadi cedera, betul, gitu ya kan. Setuju. Tapi kemarin juga bisa fight for the title. Nah, tapi kita ngomongin Morbidelli dong. Masih di Ducati. Sejauh ini kalau Mas Joni lihat kemarin di Valencia, adaptasinya dia di lap-lap awal gimana? Dia bilang memang sangat beda untuk seorang pembalap yang udah lama dengan motor karakternya inline, tiba-tiba ke Ducati yang langsung motor 2024. Jadi dia butuh effort lebih. Iya. Meskipun yang rasakan memang lagi-lagi bahwa untuk motor perbedaan yang paling kerasa adalah Ducati yang Desmos Edici GP ini cengkraman belakangnya cukup bikin pede pembalap. Rear gripnya itu. Iya. Oh, selama ini kayaknya yang banyak ngeluh sebenarnya Honda kan, Yamaha juga ngerasa gitu. Juga sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya Mas Joni cukup yakin Franco Morbidelli minimal ya. Saya yakin bisa. Lebih baik daripada pas dia di Yamaha deh. Pastilah, karena kalau kita melihat kan ya tahun 2020 dengan motor Yamaha yang sebenarnya setahun lebih tua, mampu nyaris jadi juara dunia, Jeng. Motor itu sebelum diacak-acak sama, nanti aja kita mau ke KTM dulu, oke? Sekarang kita ke KTM ya Mas Joni ya, gitu. Jadi KTM ini yang paling, dia juga sama, dia belajar dari pengalamannya, jangan kebanyakan bikin upgrade, nanti kita bingung sendiri. Betul. Jadi kita biasa-biasa aja. Tapi yang paling mencolok adalah, jadi dia pakai livery winter testing yang sangat camouflage, yang mirip sama jaketnya Marc Marquez. Iya, ya? betul. Hitam putih begini nih, beli satu dapat jaket apa gimana ya kan? Nah, jadi dia emang nggak kelihatan sih ya kalau Mas Joni lihat gitu kan. Ini fairingnya modelnya gimana ya? Karena kalau dilihat sekilas kayak membingungkan kan dengan zebra looking yang banyak banget
polanya ini. Dan yang paling kelihatan sih sebetulnya tail wing, aero yang di belakang. Itu benar mirip F1. Betul. Ya kan? Bentar lagi ada DRS-nya. Jangan, ada DRS biar bisa lebih kencang. Cuma nggak mungkin yang nggak kerasa. Nggak. Tapi perkara kamuflase ini sebenarnya apa sih yang paling beda dan kenapa harus dia coba umpetin di situ? menyembunyikan aplikasi dari sasis karbonnya. Dia akan coba seperti apa, karena kalau pamer dengan sasis karbon ini harapannya bisa lebih perform, karena sebenarnya udah mulai, cuman nggak ketemu untuk jarak yang lebih panjang. Iya betul. Nah itu sebenarnya karena Lucy, kenapa KTM tidak terlalu banyak perubahan radikal? Mereka emang udah mulai paruh musim kedua, itu mulai menyiapkan segala macam pengembangan untuk tahun depan, termasuk si sasis yang orang kok kayak begitu nggak kelihatan seperti kayak si Aprilia benar-benar kelihatan serat karbonnya. Bener. Mereka masih istilahnya menyembunyikan, malah alih-alih masih kayak seperti sasis khasnya KTM, trailis yang warna oranye itu. Tapi ini sengaja ditutupin semua loh, ini benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Jadi kalau mamanya ngelihat aerofairingnya sebenarnya sama dengan yang dikembangkan saat ini, bukan benar spesial. Aerofairingnya berbeda, bukan. Tapi mereka sasis ya sebenarnya sasis yang coba disembunyikan. Nah, terus yang menarik juga adalah Miller ini sama Binder memang beda. Jadi Miller pakai exhaust yang lebih pendek, sementara Binder pakai yang lebih panjang. Nah, soal exhaust ini juga nanti nyambung ke Yamaha nih sebetulnya. Kalau apa sih exhaust tuh ada yang lebih cocok yang pendek? Iya. Sama lebih seneng yang panjang. Kalau Yamaha katanya konon nggak ngaruh apa-apa gitu. Sebenarnya ngaruhnya di mana sih dengan pemilihan exhaust ini, Mas Joni? Jadi kalau exhaust ini sebenarnya terkait dengan istilahnya top speed, power di katanya nambah power kan? Nambah power. Kalau yang pendek mungkin ini untuk menjaga agar di RPM bawahnya lebih lincah. Nah, sementara untuk itu akan sangat berbeda dengan inline. Kalau V4 itu kerasa karena memang ya karakternya sendiri sudah powerful, dengan perubahan knalpot pun terasa. Nah kalau umpamanya inline ini agak berbeda. Nah terus udah gitu satu hal yang tadi udah sempat kita mention juga adalah Pedro Acosta yang mencoba RC16. Nah jadi ini Pedro Acosta semua mata selain memandang ke Marc Marquez yang mencoba Ducati untuk pertama kalinya, Pedro Acosta ini juga tampil sangat baik. Bahkan justru sebenarnya dia tuh pada bilang gila dia tuh anak baru, rookie, tapi langsung dia kayak udah 3 tahun naik KTM gitu, naik motor MotoGP, padahal dia nggak pernah training secara fisiknya, kan beda ya, itu kan lebih berat segala macam, terus udah gitu lebih powernya juga lebih besar gitu. Dan Pedro Acosta kalau kita lihat Marc Marquez senyumnya pakai Ducati udah manis, Pedro Acosta tuh yang kayak anak kecil baru punya mainan baru yang wow gitu seru banget gitu. Bahaya juga dia ya. Jadi kalau kita melihat gayanya itu, jadi jangan cuma melihat apa kata Pedro Acosta, tapi kalau mamanya melihat tayangannya, itu bawahnya tuh bener-bener udah padu padan banget. Dan bahkan kalau kita melihat inilah efek dari istilahnya pengembangan Moto2 yang menggunakan Baghetti Marelli. Jadi secara transisinya lebih gampang. Berbeda dengan zaman yang Moto2 masih pakai motor mesin Honda, ini agak merepotkan. Tapi ini so far sih bagaimana kita kemarin Augusto Fernandez pun lebih bisa seamless gitu adaptasinya. Nah ini harapannya dengan Pedro Acosta seperti ini, ini bisa bikin kejutan. Betul. Nah kita lanjut ke Aprilia. Nah Aprilia ini ada Raul Fernandez. Raul Fernandez sebetulnya dia coba motor yang tahun ini dia pakai, terus ya oke aja katanya. Tapi begitu dapet yang 2023, cus langsung. Betul. Nah performanya juga luar biasa. Sayangnya di Aprilia ini sama sebenarnya kurang lebih sama Ducati, KTM, Aprilia ini pokoknya tim-tim yang nggak dapat konsesi ya. Mereka nggak terlalu banyak yang dicoba. Apalagi siapa? Bapak Il Capitan. Aleix Espargaro kan dia cedera gara-gara di Qatar. Akhirnya dia nggak bisa lama gitu tesnya. Akhirnya dia ke rumah sakit. Nah yang kelihatan di Aprilia adalah swing arm yang baru ya. Sama yang dikembangkan oleh Lorenzo Savadori, sasis karbon juga. Jadi ya itu cakep banget loh. Desainnya beda dan ini mengubah paradigma orang. Kalau dulu sasisnya begini ya kayak dipakai Ducati, ini enggak. Jadi beda banget soalnya desainnya. Dan satu hal bahwa ya kalau Ducati saat menggunakan sasis karbon tuh swing armnya masih aluminium. Betul. Makanya jadi agak tidak sinkron. Ini full sampai ke swing armnya pun sasis karbon. Betul. Cuman ini agak sedikit diuntungkan karena pemberlakuan dari aerofairing. Seandainya mungkin tidak ada aerofairing, kayaknya sia-sia juga. Aku tanya Mas Joni, waktu di MotoGP 2022
seingat aku. Iya. Masuk ke tahun 2022. Betul. Aprilia itu benar-benar dimensinya dipendekin, dibikin kecil lah gitu, Betul, bikin compact. betul. Sampai Alexis Espargaro bilang bahwa Ini udah gila nih kayak motor Moto2. Betul. Nah kalau yang kemarin Mas Joni lihat secara sekilas, ini kembali lagi ke dimensi yang lebih besar atau sebetulnya sama, lebih dikompakin Dimensinya lagi? lebih sama. Sama. Kurang lebih sama, Tetap cuman ya? hanya perubahan dari konstruksi sasisnya aja. Sasis loh, bukan Sasis ya? swing arm. Artinya bener sasisnya benar-benar digabung, dan bahkan kan si oke. Aprilia ini waktu saat bikin lebih compact, awalnya kan pakai swing arm aluminium. Betul. Lalu kemudian dia coba. Nah, harapannya sih coba fokus di sini, ini akan menemukan problem, menjawab formulasi problem yang saat ini di masalah Aprilia ada saat tampil di di kondisi atmosfer yang panas. Karena isu di tahun 2023 kalian inget kan gitu, itu rider-rider Aprilia udah pada mau semaput gara-gara Betul. panas banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih segera ketemu solusinya. Ya. Karena kemarin kita juga tidak melihat adanya Nggak ada kipas corong. angin. Ya, tapi kan karena suhu Valencia dingin banget. Iya, Jom. iya, makanya Sampai pembalap kali pada dapat lagi ya kan. pada pakai kupluk, pakai Iya, iya. inner yang benar-benar tebal. Karena mendingin banget sih. Nah, Gitu. ini kayaknya kita harus break dulu karena kita masih punya Honda sama Yamaha. Jadi sebelum Mas Joni kehausan, silakan diminum dulu. Kita Oke. balik lagi ngomongin Honda sama Yamaha. Sekarang kita ngomongin dua pabrikan Jepang Pun. yang udah pasti dapat konsesi. Wah, ini sih konsesinya gila-gilaan ya gitu, pol-polan. Nah, aku pengen ngomongin Honda dulu nih. Oke. Honda ini menarik banget. Aku pernah bilang, kamu ingat nggak Mas Joni? Iya. Nanti aku nggak mau dibilang halu, tapi aku pernah bilang beberapa Halo, kali. halo ya. Halu bukan halo. Aku pernah bilang beberapa kali di Pedok Talk bahwa menurut aku antara Honda sama Yamaha, Honda duluan nih kayaknya yang bisa keluar dari keterpurukannya. Dan menurut aku kayaknya Honda tuh punya strategi yang lebih baik daripada Setuju. Yamaha. Lebih siap lah gitu. Betul. Kelihatan kemarin pas di Valencia Test dong. Idi. Marini keluar duluan dia. Terus udah gitu pas kita lihat motornya, loh kok motornya nggak sekecil dulu. Iya. Kalau menurut aku ya, Iya. kayaknya lebih panjang gitu. Betul. Terus ternyata memang setelah aku cari-cari informasi gitu, aku dengerin podcast macem-macem, aku cari datanya, cari beritanya gitu ya. Ini perasaan aku doang, karena kita belum ketemu nih, kita belum ngobrol nih. Kayaknya kok lebih panjang ya. Terus udah gitu lebih pendek. Ternyata benar. Menurut Matt Oxley Iya. dan Peter Bohm, dia bilang memang si Honda ini membuat motornya lebih panjang dan lebih pendek. Konon katanya gunanya adalah untuk bikin turning yang lebih baik. Iya. Karena katanya sih kalau center of gravity-nya lebih kecil, artinya kan dia akan lebih lincah lah Lincah. gitu. Bener emang dibikin lebih panjang ya? Jadi kalau kita melihat sebenarnya bukan hal yang baru gitu. Udah pernah loh. Iya, jadi kalau mamanya sebenarnya motor MotoGP itu didesain sedemikian rupa untuk linkage itu dan juga untuk swing arm-nya itu bisa dimainkan, Jeng. Oh, Nah, gitu. untuk kondisi saat ini sebenarnya kalau mau jujur kata, ini motor sebenarnya feedback dari Marc Marquez yang yang sesuai dengan harapan dia, dan bahkan kan motornya dibilang diet 8 kilo. 8 kilo lebih ringan. Lebih ringan. Artinya apa? Apa? Dipangkas dari mana nih? Kalau saya melihat sepertinya sih swing arm-nya yang mungkin lebih dimodifikasi. Ingat nggak soal swing arm? Yang dia minta Kalex. Itu Kayaknya kan kemarin bukan pakai Kalex. bukan. Ya Jadi kan? jangan salah. Makanya pada saat Marc Marquez minta Kalex, itu tidak langsung diturunkan setelah tes Jerez, itu dibawa pulang ke Jepang untuk ditelaah seperti ini. Mungkin itu jadi bumbunya rahasianya juga dibedah dikembangkan di lah. situ. Betul. Sampai gila hilang 8 kilo tuh banyak loh. Banyak, Jem, untuk ukuran seperti itu. Dan juga kalau kita melihat kemarin itu Marini menggunakan motor versi yang 2023 dan Betul. langsung yang terbaru. Tapi kemudian Marini memutuskan untuk pakai yang 2023 all day. Nah, saya rasa memang Marini udah bisa merasakan yang motor yang terbaik dari Honda RC213V. Artinya apa? Sebenarnya apa yang dilakukan Honda memang tanda petik agak terlambat. Sampai akhirnya Marc Marquez memutuskan untuk pergi. Dan ya benar kita sempat duga, Jeng, bahwa Honda itu memang sebenarnya berusaha keras memberikan yang terbaik.
Kalau Marc Marquez tidak Stay. pergi. Sayang Marquez pergi dan sekarang akhirnya ya baik Marini dan bahkan Joan Mir mengaku oke, dan bahkan Joan Mir kan Joan Mir tuh pas abis di brief pas abis tes sih, dia seneng loh untuk seneng pertama banget. kalinya. Iya, akhirnya wah gue bisa ngeluarin performa seperti yang gue inginkan. Tuh kan. Nah, soalnya iya sih bener-bener. Jadi pas aku ngeliat, wah Honda tuh sangat sangat berani gitu. Dan Betul. dia bener-bener ya udah dah, kalau nggak ada Marquez ya udah kita mulai dari awal gitu kan, bener-bener baru. Dan langkah yang paling radikal adalah menukar Santi Hernandez dengan Giacomo Guidotti. Hernandez ke Joan Mir, Giacomo Guidotti ke Luca Marini. Itu gila sih. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa kita di episode sebelumnya kita pernah bilang juga bahwa Luca Marini adalah seorang rider yang sangat methodological, sedap ya kan. Jadi dia tuh bener-bener runut banget dan kerjanya tuh beneran rapi. Dan pas kemarin habis tes datang dan emang langsung mekaniknya banyak banget ya, engineer-nya banyak. Langsung dia pakai toa, halo silakan ngumpul, saya mau menjelaskan nih. Iya, rame banget. Dan dari situ kelihatan, dan itu juga kenapa tadi Jeng bilang Honda paling siap. Karena diuntungkan juga dengan konsesi. Bayangkan Honda punya 4 pembalap, ada Johan Zarco, Luca Marini, Nakagami, Joan Mir. Kalau umpamanya mereka bisa ikut turun bareng, ini kan makin banyak feedbacknya. Nah, kenapa kemarin tadi Favre bilang, waduh berat banget. Iya, cuma 2. Iya. Kalkutlo terusnya, dan Kalkutlo juga kayaknya angin-anginan gitu. Gue dipakai apa enggak sih? Iya. Jadi saya rasa Honda dengan modal motor yang sudah cukup istilahnya, dapat nih ke arahnya mana. Nanti digabung dengan MotoGP 2024 ini akan benar-benar meningkatkan performa Honda. Yang menarik ya sebetulnya, kan aku juga anaknya kan ngulik banget anaknya gitu. Aku kan penasaran soalnya. Kalau nggak salah ya, dimensi yang sekarang nih, yang si Honda yang dicoba sama Luca Marini kemarin di Valencia tes yang GP24 sampai versi 2024 itu kalau nggak salah pernah dipakai sama Pol Espargaro 2022 waktu di Qatar podium, bener nggak sih? Iya. Tapi Marc Marquez nggak suka karena lebih gede, lebih panjang. Nah itulah yang memang kita selalu bilang Honda itu selalu kiblatnya ke Marc Marquez. Nah jadi begitu Marc Marquez bilang, ini nggak enak, tapi Pol Espargaro tuh sebenarnya podium loh waktu itu. Dan bahkan kan? kalau sebenarnya pada saat tapi itu di kill versi itu. Dan bahkan kan semua setuju, motornya enak. Cuma kan Marc Marquez kemudian langsung mengatakan, ya emang enak, tapi gue butuh motor juara. Ya udah. Iya. Nah kalau kita ngomongin Marc Marquez dan Honda sebetulnya ya, kita bisa melihat kode-kodenya loh. Iya sih. Waktu Repsol Honda HRC gitu ya, mereka bilang ke Marc Marquez waktu farewell, dia bilang apa coba? This will always be your forever home. Jangan sampai 2024, Marini udah nyoba, cakep, Marquez, sini dong. Ya kan Marquez bilang, enggak, ini bukan terakhir aku di sini. Iya. Siapa tahu ini pengalaman baru, siapa tahu kita kembali lagi. Coba dicatat, ini episode Pedok Talk. Ini kita udah ngomong. Coba ya. Kayaknya sih gitu deh. Karena kayak kalau di cocok logi ya. Emang kalian doang yang main cocok logi, aku juga suka main cocok logi dong. Iya kan? Iya. Repsol Honda bilang kayak gitu. Ini akan selalu menjadi rumah kamu selamanya. Marc Marquez bilang ini bukan yang terakhir. Terus udah gitu, dan dia nggak bedol desa timnya loh, Jeng. Dan nggak boleh bawa siapa-siapa. Makanya, ayo ya kan. Nah itu ya. Nah jadi kita udah bisa lihat. Terus kita ngomongin soal Yamaha. Abis ini kita ngomongin Marquez, tenang. Abis ini kita ngomongin Marquez ya. Yamaha ini ada 2 respon yang berbeda. Yang menurut aku menarik. Kalau Fabio Quartararo lagi-lagi, ya ini biasa-biasa aja. Pokoknya bahkan nggak anget-anget lah ya. Iya, betul. Tampak dingin menanggapi apa yang dikerjakan. Jadi kayaknya pengembangannya tuh gitu aja, kagak ada peningkatan. Kayaknya kok stagnan gitu. Tapi sementara waktu Alex Rins, anak baru nih gitu, udah dari Suzuki, dia pindah ke LCR Honda, beda nih, ya kan? Dari inline 4, V4, balik lagi ke inline 4 ke Yamaha. Responnya Alex Rins apa coba? Enak nih, M1, smooth, enak. Terus masalahnya sebenarnya di mesin atau apa? Masalahnya bukan di mesin, ini sebenarnya cuma di aero doang. Iya. Makanya dia pikir. Apa Mas Joni? Ya saya melihat bahwa inilah yang seperti kita awal bahas dulu, ada 2 tipikal pembalap. Pembalap yang memang jago bawa motor dan mental juara, tetapi tidak memiliki skill untuk mengembangkan motor. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa, cuman problemnya di saat tidak ada pembalap yang mampu melakukan itu, ini membingungkan buat si insinyurnya. Betul. Nah sementara Alex Rins ini memang sejak dari awal pada saat dia berangkat ke Suzuki di tahun 2017, itu memang punya kemampuan skill untuk mendevelop
motor. Dan bahkan jujur, bagaimana Joan Mir juara dunia Suzuki 2020 itu modal dari Alex Rins. Betul. Nah dari sini The kelihatan. Bakery. Bahkan kalau mamanya melihat apa yang dijelaskan Quartararo dengan Alex Rins, saya lebih bisa langsung nangkep apa yang Alex gambaran Rins. Alex Rins. Quartararo tidak memberikan istilahnya masukan yang dibutuhkan oleh si insinyur. Setuju. Nah itu sebabnya kalau memang pengen mempertahankan Quartararo di Yamaha dan menjadi juara dunia, perkuatlah sisi pengembangannya. Bener. Modal pembalap udah ada sebenarnya, baik mau itu Cal Crutchlow, mau ini, nah tinggal bagaimana diterjemahkan. Atau Cal Crutchlow sering-sering lah bimbing Quartararo, ngasih masukan bahwa motor dikembangkan itu begini. Karena cara itu efektif dilakukan oleh Ducati. Benar. Nah, kalau umpamanya katakanlah Yamaha mau melompat lebih jauh, minimal bisa kompetitif di 2024, harus segera membenahi itu. Karena kalau umpamanya baru melakukan lagi atau coba mengikuti seperti kata Honda, jangan harap Quartararo bertahan 2055 di Yamaha. Aku boleh bocorin di sini? Ini Enggak, bukan bocoran. Ini sebenarnya tadi kita sebelum mulai tuh aku sempat bilang sama Mas Joni Iya. gitu kan, sama teman-teman ada Pedok Crew sudah hadir di sini. Jadi aku bilang gitu, aku tuh kenapa ya kok tiba-tiba kayak punya feeling aja 2025 nih. Kan ini ada shift yang sangat besar gitu dengan adanya Marc Marquez di Ducati juga sekarang gitu ya. Ini pasti akan ngacak-ngacak peta bursa transfer rider. GP betul. 2025 soalnya semuanya kebuka kan. Satu cuma setahun, Iya. Jorge Martin setahun, terus Quartararo habis, terus ya Aprilia juga udah kosong. Jadi semuanya tuh bisa terjadi dan Iya. aku tuh feeling aja entah gimana kalau Pecco Bagnaia menurut aku akan tetap di Ducati, Lenovo akan tetap nih gitu Pasti. kan, karena dia juga makin mateng. Terus Betul. udah gitu ya 2 tahun ini dia jadi juara dunia back to back tuh membuktikan bahwa dia tuh makin lama makin matang juga sih. Betul. Tapi temennya siapa nih yang satu lagi? Terus kemarin aja Mas Doni kayak feeling aja kayak Fabio Quartararo nih kayak bisa ke Ducati Lenovo nih ya kan gitu karena Iya. dia kayaknya cocok sih sama Ducati Satu menurut itu aku. dan ya kan? bahkan kalau pemainnya kita melihat gestur dari petinggi-petinggi kan kerap-kerap godain Quartararo. Apalagi Apapun gitu. Opa Tardozzi Iya. datang terus. Tardozzi, Tardozzi bahkan pokoknya yang harus paling diwaspadai Quartararo nih bisa bikin kejutan. Iya, Itu kan Ducati. siapa tahu dengan wah kayaknya nih udah kode nih. Terus Yamaha belum memberikan hasil yang bagus buat Quartararo. Kontrak habis dan bahkan udah ultimatum. Kalau kayak begini aja ya mungkin tahun 2025. Nah itu bedanya dia sama Alex Rins. Dia malah udah ngomongin ya kalau misalnya masih begini aja 2025 aku pergi deh. Betul. Jadi ya begitulah adanya. Karena kalau kita ngomonginnya kemarin emang Yamaha tuh aeronya kan mereka nyobain aero juga. Tapi belum pakai carbon fiber karena kalau pakai karbon juga mahal kan gitu bikinnya gitu kan mereka bikin moldnya segala macam itu karbon tuh mahal banget. Betul. Kalau mereka tuh kemarin pakai komposit atau plastik gitulah. Nah terus udah gitu yang menarik juga adalah Rins dia bekerja sama lagi dengan data engineer di Suzuki dulu namanya Yuta Shimabukuro yang kemarin dari Tech3 ya. Jadi pas dibungkus langsung dianterin ke Yamaha. Itu seru banget. Nah sekarang kita akan ngomongin tentang Marc Marquez. Jadi ya, Mas Joni kalau ngelihat senyumnya Marc Marquez di boxnya Gresini Racing, gimana pendapatnya? Ya, ini apakah sih, menakutkan? Kalau kita melihat sebenarnya kejadian seperti saat di 2013. Kenapa tuh? Jadi istilahnya Marc Marquez datang tuh udah dikasih karpet merah gitu. Crew chiefnya Carcedi udah pengalaman. Betul. Motornya dipakai oleh Di Giannantonio bahkan juga dipakai Pecco Bagnaia dan Jorge Martin luar biasa. Dan satu lagi bahwa senyum pertananya itu keluar apa? Dia kembali merasakan yang selama ini, yang 2 musim belakangan deh dari 2020. Kesenangan naik Betul, motornya. motor ini tidak perlu dicoba setting apa-apa. Grip belakangnya tuh berasa. Ini memang karakter pembalap yang istilahnya begitu kuat dengan rear grip dan selama ini 2 musim terakhir sampai dia kelontang nggak ada. Bener. Jadi ya, kenapa belum ada feedbacknya? Jadi gini, Marc Marquez itu masih dikontrak sama Honda sampai 2023 habis. Jadi sampai 31 Desember 2023. Makanya dia belum boleh ngomong apa-apa. Makanya
balik lagi kita bilang Valencia Test itu kita nggak bisa dapetin apa-apa karena masih terikat kontrak. Marquez belum bisa ngomong langsung, nggak bisa. Kemarin masih di Honda Thanks Day juga kan. Dan bahkan kan kemudian kita baru tahu dia nggak bisa ngetes banyak-banyak, ternyata dia sakit tangannya. Nah itu juga salah satu kehebatannya kalau menurut aku. Jadi setelah hasil tes keluar gitu ya, ternyata dia operasi. Coba kalau mamanya, wah gue sakit nih, ini pasti akan ramai tuh. Wah nggak mungkin bisa banget, malah membuat ya Mark Marquez tampil di Ducati itu jadi ya nggak cihuy gitu loh. Salah satu sisi yang menarik dari Marc Marquez menurut aku adalah dia itu selalu menyembunyikan kelemahannya. Ya kan? Jadi misalnya kayak kemarin tuh Armpen kan kelemahan sebetulnya ya. Kalau misalnya dia sampai bilang nih, itu akan membuka kesempatan untuk kompetitornya dia untuk ngejatuhin dia. Pastilah kayak gitu. Betul. Dan dia tuh ternyata memang orang yang sangat dingin. Dalam arti gini, dia tuh kalau lagi bilang, kan Bezeki kan bilang, Marquez nih dirty rider apa segala macam. Ayo dia biarin aja gitu kan. Tukang towing lah apa, ya nggak apa-apa. Tahun depan aku di Ducati, kalian yang towing aku ya gitu. Jadi Marquez tuh selalu emosinya terjaga dalam level yang nggak pernah meledak-ledak. Ini pun yang dilakukan juga di saat dia jatuh berkali-kali, 25 kali ya? Betul, 27 udah lebih jam. Tapi dia tuh nggak pernah marah-marah kayak adalah rider gitu ya, banting apa gitu kan. Marahin kru chiefnya. Enggak, dia ya udahlah gitu, emang nggak jatuh melulu, udah 27 kali ini gitu. Tapi dia kalau ngasih debrief tetap ya gini-gini, padahal udah jatuh berkali-kali segala macam. Itu salah satu yang menurut aku membahayakan dalam tanda kutip dari seorang Marc Marquez karena emosinya selalu tidak ketahuan. Nggak ketahuan. Dipancing apapun datar, lempeng aja. Malah dia tukang mancing. Iya itu deh ya kan. Nah jadi feedback yang kalau dari bisik-bisik tetangga yang kita bisa tahu adalah meskipun Marc Marquez belum ngomong, dia bilang apa sih pendapatnya Marc Marquez tentang Ducati? Kalau kita summary, satu Mas Joni, rear gripnya cakep. Terus udah gitu fisik tidak terlalu demanding seperti waktu dia bawa Honda. Jadi waktu bawa Honda dia capek banget katanya ya. Sama lah kalau kita nggak cocok sama pasangan capek hatinya, ya kan. Terus dia juga seneng banget sama cornering ability-nya. Padahal menurut Gigi Dalinya belum ada apa-apanya. Terus ergonomic level ini juga perlu di-adjust. Terus Mark ini bilang bahwa Ducati ini pokoknya akselerasi masih bisa diimprove sama kayak Pecco Bagnaia feedbacknya. Terus udah gitu front end feelingnya juga masih dibenerin. Dan kalau di hard braking yang mana ini adalah Marc Marquez banget. Ini masih suka ngangkat katanya, nah itu masih dibenerin. Ngomong-ngomong soal ergonomik, ini berkaitan dengan berita yang baru aja keluar bahwa katanya dia akan pakai motornya Johan Zarco. Oh, Johan Zarco. Tahun 2023. Bukan yang Jorge Martin. Bukan, pakai punyanya Johan Zarco gitu. Ada alasan khusus nggak ya Pak karena tingginya posturnya sama, setuju ya seperti itu. Dan kalau kita melihat karakternya memang ya Zarco dan Marc Marquez ini benar-benar mampu manage ban. Kayaknya mungkin karakter itu yang coba ditunjukkan buat Marc Marquez. Dan satu hal sih ingin nambahin, kenapa senyumnya kemarin gengges banget gitu. Itu karena gara-gara Jorge Martin gak juara dunia, Jang. Kenapa? Bukannya dia jagoan Jorge Martin? Dia jagoan Jorge Martin. Nah, aku bilang, joker dia tuh. Ya karena Jorge kalau berhasil dia support, tapi kan kemarin nggak berhasil. Ini kesempatan buat Marc Marquez jadi juara dunia pertama naik motor MotoGP satelit. Kan bener juga. Martin, kan? Bener juga. Ini dia kemudian pindah ke Gres ini, kemudian kalau kesampaian, udah dapat tuh, kayak begini udah ada gambaran, sampai kecapean, terus apa ini? Dia yang jadi kesebut. Sorry Jorge Martin. Itu. Kita boleh sama-sama orang Spanyol. Makanya senyumnya tuh. Iya paham. Mau screen capture itu, picture tuh, gagal-gagal tuh yang lagi senyumnya lebar itu. Iya, banyak kok. Iya. Tapi aku satu lagi tentang Yamaha nih, sebelum kita masuk ke sesi buka amplop. Ini mesinnya Luca Marmorini mana sih gitu. Aku tuh nungguin banget loh. Tadinya aku pikir bakal ditunjukin di Valencia. Minimal ya, meskipun di Valencia nggak akan full throttle keluarin semua upgrade-nya gitu. Kalau di Sepang baru dikeluarin nih mesinnya Marmorini, yang mana dia sebenarnya udah lama banget loh Mas Joni. Ya kan? Tahun lebih, hampir 2 tahun loh. Kan mepet banget. Februari tes, Maret tuh udah mulai seri baru lagi gitu. Sebenarnya udah dilakukan beberapa kali sesi. Ini Misano juga udah kan? Betul. Cuma persoalannya adalah kan yang menjadi permasalahan Quartararo itu udah ada performanya itu top speed-nya ada. Cuma kan ini berdampak ke motor
tidak bisa dikendalikan saat menikung. Betul. Kemudian saat keluar tikungan powernya terlalu liar. Malah bagusan 2019 kalau katanya Fabio Quartararo corneringnya ya. Ini menjadi persoalan bahwa sebenarnya pada saat kejadian seperti ini kan berkaca ke Suzuki sebelumnya. Betul. Dia meningkatkan torsi dan power top speed-nya, kemudian bermasalah dengan kelincahannya. Nah, itu sebabnya kemudian dikenalkanlah aerovering yang baru, dan bahkan juga kalau kita melihat kemarin itu antara Quartararo dan Alex Rins itu menggunakan dua motor yang hampir mirip. Satu pakai knalpot yang double muffler, satu yang pendek. Dan dari feedback itu sebenarnya kalau kita melihat Alex Rins lebih cenderung ke yang double muffler karena pengalaman di Suzuki pun menggunakan double muffler. Artinya apa? Okay. Saya rasa kehadiran Alex Rins, yang mudah-mudahan Alex Rins segera benar-benar full fit, ini akan menambah istilahnya performa M1 jadi lebih bagus lagi. Dan ini setidaknya mungkin menjadi, kalau selama ini kan Morbidelli hanya perannya waktu itu dikecilkan. Quartararo dulu. Terus, Nah, saya harapkan dengan kehadiran Alex Rins yang notabene memberikan feedback yang clear, jelas, dan arahnya jelas, ini harapannya bisa meningkatkan performa Quartararo di 2024. Oke, nanti deh kalau gitu kita tunggu hari lagi bulan Februari. di Sepang ya gitu. Betul. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Nah, abis ini kita mau buka amplopnya. Kalian kan nunggu banget tuh dari Amplop apa nih? Kok udah mau dikasih amplop aja kan belum? bukan amplop, bukan Orang dari tahun Imlek. baru jauh, Imlek masih jauh. Lebaran juga bukan ya kan? Belum. Makanya jangan kemana-mana. Kita buka Oke. amplop yang pernah ditulis sama Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli waktu aku ketemu di Jakarta itu kan ada kamu juga. Iya, ya I kan? see. Kita eksklusif loh waktu itu Oke. berdua. Jangan kemana-mana ya abis ini kita buka. Nah ini segmen yang ditunggu-tunggu. Jadi ini adalah kita bikin ya khusus Mas Joni. Khusus. Ini ngobrol sama Pedok Talk subscriber ya. Selalu aku sebut dengan Pedok Crew. Jadi ya mereka ini bukan buzzer. Bukan. Jadi soalnya suka, ini kayak Mas Putro gitu ya. Dia selalu dibilangin katanya buzzer aku. Ini. Kayak gile gitu, saking sering banget nge-post gitu ya. Nanti aku akan aja kenalan satu-satu nih. Jadi sebetulnya kenapa, ini aku tuh salah satu alasan aku bikin Pedok Talk sih Mas Joni gitu ya. Kita kan dari mulai di Trans 7 waktu itu aku bilang Mas Joni kita tuh pengen banget ya bisa siaran. Tapi juga ada yang suka sama MotoGP nih, fans-fans MotoGP tuh kita bisa ngobrol langsung. Bisa ada di sini. Sebetulnya karena kalau kita berdua di studio gitu ya, aduh nggak ada engagementnya, bener nggak sih gitu? Pengen banget, nah. Jadi udah digital banget pikirannya. Iya dong, pengen banget soalnya. Tapi kan ya gitu, TV kan terbatas durasi, terbatas juga ada sponsor segala macam gitu. Nah, ini terima kasih banyak buat Ducati Indonesia gitu ya, yang sudah memberikan kita tempat hari ini buat ketemuan. Sebenarnya ini gara-garanya ide acara hari ini terjadi gara-gara dia. Nih. Aku kenalin dulu ya, ini namanya, kita kenalan dulu dong. Kamu harus menyebutkan namanya masing-masing. Silakan dioper, ini namanya siapa, dari siapa fansnya, coba. Nama aku Gana dari Maverick Fans Club Indonesia. Dia bawa bendera loh. Bawa bendera. Bawa semua apa yang udah dikasih Vinales, aku bawa hari ini. Iya. Dari pertemuan pertama sama Vinales sampai yang terakhir kemarin di Mandalika, semua barang-barang yang dikasih Vinales aku bawa hari ini. Pertama kali ketemu sama Maverick. Vinales itu Mandalika 2022 berarti bulan Maret. Oh, udah di Aprilia ya? Iya, benar. Udah di Aprilia betul Bu Joni. Nah ini Gana, selanjutnya fans. Ini siapa namanya? Hai, nama saya Jenny. Saya salah satu pendukung dari si nomor 20. Fabio Quartararo. Nama Instagramnya apa? Oh iya, jadi saya ini admin dari akun Instagram Quartararo Vision. Jadi kalau di Instagram lihat Quartararo Vision ini orangnya. Ya, boleh di follow ya teman-teman. Nah di follow silakan. Nah selanjutnya ini. Halo semuanya. Kan? Oke, mungkin udah kenal. Nama saya Ika. Saya dari Peko 63 Journey. Dan apa lagi ya? Nah, terus ini udah hubungan baik juga dengan Peko Fan Club juga ya? Iya, dengan Nah, ngobrol itu sama Peko Fan Club kemarin ya sempet ngobrol-ngobrol biasa sih. Sama kita tuh lagi ngebahas tentang gimana sih cara mendistribusikan merchandise biar lebih mudah masuk ke Indonesia. Soalnya kalau langsung pesen dari itu kan susah, harus pakai akun PayPal. Habis itu
dan paling susah itu adalah bea cukai. Iya. Makanya Jadi kita sama Ducati Indonesia dong. ya bisa. Benar. Nah, selanjutnya. Halo, nama saya Puto. Ini buzzer gua katanya. Iya, saya yang waktu itu disebut-sebut buzzernya Mbak Lucy. Bukan. Nggak pernah ditransfer kan? Enggak dong. Nggak pernah. Kalau saya sendiri sih ngefansnya sama siapa aja ya. Yang bener. Ya, Jadi jadi udah yakin nih, ini Maverick, Quartararo, Peko, lu netral? nggak boleh netral. netral. Yang netral tuh cuma gigi aja katanya. Netral gigi juga dimarah-marahin sama tukang parkir kalau paralel. Oh, tapi gigi aja nggak netral. Oh, Iya dong, nggak boleh. Terus kalau saya sebut aja lah pedok crew. pedok crew. Pedok Jadi crew. emang bener-bener menikmati MotoGP aja gitu Betul, ya. pengen dari awal Mbak Lucy bikin pedok talk, udah bilang kan juga di IG, gimana caranya pedok talk ini jadi rumahnya fanbase teman-teman penikmat MotoGP. Bener, jadi sebenarnya ya kayak hari ini gitu kan. Jadi Gana tuh sebenarnya ngomong gini waktu kita nobar ya kemarin ya di Glamor Valencia. Jadi aku juga bingung gitu kan. Yang kerennya nih sebenarnya adalah Mas Joni waktu kita nobar, siapa ya gitu yang diundang gitu ya. Kalau Peko 63 Journey, Ika udah jelas lah. Fansnya Peko Bagnaia ya kan. Bestia fans jelas, fansnya Enea Bastian ini. Iya. Cuman aku bilang ke Mas Gigi dari Ducati Indonesia gitu ya. Yang keren sih sebetulnya Mas, karena Pedok Talk itu kan pengennya inklusif ya Mas Putro gitu. Jadi pengennya tuh bisa buat siapa aja, bukan satu channel yang mendukung rider tuh terus gitu ya kan gitu. Aku dulu juga ngefans sama Fabio Quartararo gitu kan, sampai terus akhirnya dia ngambekan mulu sih, jadi akhirnya aku pindah. Dikit-dikit komplain kan, akhirnya aku capek juga lama-lama aku pindah gitu. Terus tapi ya nggak apa-apa juga gitu kan. Bahkan tadi aku bilang, kamu dengar nggak tadi prediksi aku 2025? Kayak Fabio Quartararo Ducati Lenovo nih. Ya kan? Semua akan Iya kan? pada waktunya gitu ya. Bener gak? Tuh, aku malah lebih gila Ducati Lenovo beneran deh gitu. Nah, Tapi yang apa? bilang semua akan Ducati pada waktunya, siap nggak Ducati pada waktunya? Siap dong Ducati ya kan. Nah, tapi sebenarnya aku tuh pengen banget memang kita bisa ngumpul bareng-bareng ya, fansnya Maverick Viñales, fansnya Fabio Quartararo, fansnya Peko, Enea, bahkan Marc Marquez sebenarnya juga kita cari banget ya Kak gitu. Coba belum ketemu gitu. Malah yang dari Itali malah udah berhubungan sama aku gitu, diam-diam aja kita bikin apa yuk Jauh gitu. amat. Dari Itali followersnya juga udah 50.000 gitu kan. Coba deh nanti kita coba cari yang di Indonesia dulu ya, siapa tahu bisa bikin sesuatu gitu. Nah Gana pernah bilang gitu pas kemarin di Valencia nobar itu, nonton bareng dong gitu. Aku juga pengen loh teman-teman yang lain nonton Mbak Lucy sama Mas Joni pas lagi syuting Pedok Talk. Hah, kayak Lenong maksudnya gitu. Iya beneran pengen lihat gitu. Ngapain gitu. Padahal kita kalau syuting ya gitu aja kan sebenarnya. Monoton sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya apa yang pengen kamu lihat sih Gana gitu? Pengen datang ke sini ngelihat aku sama Mas Joni syuting gitu tuh, pengen nanya, pengen ngelihat aja ngapain atau ngapain sebenarnya? Yang udah jelas pasti pengen nanya ya, karena kita member fans klub Maverick Viñales di grup itu selalu ada perdebatan. Tapi perdebatan di akhir itu yang bisa jawab cuman Kak Lucy sama mungkin sama Bung Joni, karena kita semua yang ada di grup itu kan belum menguasai gitu kan apa yang benar-benar detail gitu. Kadang di grup tuh seru aja debat, tapi endingnya kita nggak tahu yang bener nih siapa jadinya gitu. Apa sih contoh-contoh? Sekarang apa yang lagi jadi perdebatan? Kita sering ngedebatin Aprilia itu sebenarnya tahun ini termasuk kuat ya Bung Joni ya, iya kan. Bahkan pembalapnya pun hampir masuk podium gitu kan. Tapi kenapa nggak pernah bisa stabil gitu loh Aprilia nih? Malah kita pede tahun depan Aprilia pasti begitu lagi, kayak gitu. Nah, apa yang bikin Aprilia tuh kok kayak gitu loh? Ini dari tim Maverick Viñales dulu nih dan Aprilia. Coba Mas Joni, apa jawabannya? Problemnya sih tentu sponsor ya. Satu itu. Kedua ya. Kenapa sponsor Mas Joni? Sponsornya kan istilahnya belum cukup besar, yang benar-benar pihak-pihak yang luar biasa atau. Jadi ini masalahnya ya? Iya, udah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persebaran timnya itu belum mantap. Baru tahun ini kan dia punya tim satelit. Iya betul. Seandainya mungkin dari kapan-kapan tuh udah punya tim satelit, infonya akan lebih banyak. Data Kak, Betul. ya kan? Sama ya ada perubahan yang signifikan terkait motor 2022 ini dengan sebelumnya dan 23 dengan sebelumnya. Oke. Di mata-matanya dibahas motor yang lebih kecil, kemudian fairing yang digedein. Ini berbeda dengan motor pabrikan lain. Kalau Ducati itu motornya dulu dikencengin, dikuatin, baru bermain di peningkatan
aerodinamika atau perangkat lain. Nah si Aprilia enggak, langsung plok paket aerodinamika. Makanya kalau kita ngelihat dari dekat, fairing dia tuh gembung-gembung. Kalau sampai dekat itu, kayak kalau kita bahkan di fotonya tuh antara badan yang aslinya itu kalau dibuka tuh benar-benar kecil kayak motor tuh lah benar-benar. Tapi kalau namanya di balapan kan gede banget. Ya fairingnya ya. Fairingnya. Karena satu hal yang mungkin mengilhami itu karena masuknya masih mau Rivola berasal dari F1, satu masih jadi Ferrari, dia boyong semua orang aerodinamikanya. Sementara untuk mesin yang masih jadi problem, makanya kemarin coba untuk tahan biar nggak ini pas dilepas malah overheat kan, apalagi di India, di Indonesia. Pokoknya pas flyaway round tuh Aprilia pasti berantakan. Itu mungkin kalau seandainya itu bisa dibenahi, mudah-mudahan. Udah mau seneng malah masalah kan tim satelitnya. Iya. Ganti tim lagi. Kemarin sebenarnya udah ketemu tuh. Visi misi Aprilianya yang satelit apa gimana sekarang baru trackhouse sendiri. Yang istilahnya yang kata tadi Jemulsi itu Amerika banget nih. Ini mesti ada tantangan lagi lah buat Aprilia di tahun depan. Nah, jadi itu tadi ya, Gana ya. Nah, sekarang dari kubu Quartararo alias Quartararo Vision, Jenny, kalau kamu apa sih lagi ngobrolin apa atau mungkin ada yang pengen ditanya ke Mas Joni atau aku nggak sih kalau lagi nonton Pedok Talk nih gitu, misalnya aku sebel banget ya kalau Mbak Lucy sekarang beralih, saya banyak yang gitu tuh, kenapa sih emang nggak boleh ya, orang pindah partai politik aja boleh, masa aku nggak boleh ya? Marc Marquez dari Honda 11 tahun pindah ke Ducati nggak dimarahin, kenapa aku dimarahin, sedih aku. Kenapa? Ya karena tunggu aja setahun sesuai dengan kontrak baru. Modal kawin Kak, nggak bisa. Iya. Supaya moodnya enak kalau mau jadi suami, kata Marc Marquez. Coba jadi pengen ngomong apa? To be honest, ya sih Kak, seperti cuma pembahasan kami itu umumnya lebih ke misalkan lagi perform jelek nih Fabio, terus mereka kayak yang udahlah pindah aja gitu kan. Sementara saya ngelihatnya tuh dari sisi yang berbeda, mungkin agak sensitif ya. Apakah ini benar kalau dari cara pandang saya, karena dia masih punya kontrak sampai 2024 dengan gaji yang lumayan ya. Apakah itu jadi salah satu pertimbangan Fabio untuk masih stay sampai tahun depan? Kalau menurut Kak Lucy sama Om Joni gimana? Apakah sama dengan pemikiran saya atau seperti fans yang nggak sabaran tadi udah pindah aja itu tanpa memikirkan hal yang di belakang ini? Tanpa memikirkan faktor ekonomi gitu ya Jenny ya. Oke, kalau Mas Joni apa? Kalau saya melihat memang kan kontraknya 2 tahun. Kontrak 2 tahun ini harus dipenuhi. Dan benar juga gajinya besar. Deketin Mas Joni. Nah, ya. Deketin. Mic-nya. Nah, jadi apa selain karena udah 2 tahun ini dan bahkan kan sampai Quartararo itu tetap bertahan, kan diiming-imingi meningkatkan mesin dengan menghadirkan Luca Marmorini, betul. Nah, artinya kalau umpamanya memutuskan seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez, itu pasti ada kompensasi yang harus dikeluarkan oleh Quartararo dan tidak sedikit. Quartararo istilahnya waktu kemarin kan bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa. Tapi efeknya akan banyak. Apalagi kan kita tahu dia udah bikin manajemen sendiri, itu butuh segala rupanya. Kalau sampai istilahnya dia melakukan hal tanda petik yang sangat berani memutus kontrak, ini akan jadi presiden buat si manajemennya juga. Loh, baru bikin manajemen aja udah main putus-putus kontrak. Itu satu. Dan kedua mungkin dia masih memberi kesempatan kepada Yamaha untuk bisa lebih perform. Karena kalau kita melihat kelemahan dari Quartararo itu tadi yang sempat dibahas, tidak ada pembalap yang mendukung dia. Al Crutchlow emang bagus test rider, tapi secara ya kadang-kadang kalau ditanya, udahlah nggak usah nanya sama saya, Quartararo tahu kok permasalahannya apa. Padahal untuk sebuah butuh feedback. Dan bahkan kalau kita melihat kenapa saya berkaca ke Ducati yang lebih dulu melakukan test rider sebagai pengembang, mereka itu si Pironya ini bukan pembalap kencang, tapi dia bisa mengetahui apa nih kelebihannya, apa kekurangannya, disampaikan ke masing-masing pembalap. Si Peko Bagnaia kelebihannya ini, mungkin di sini-sininya, ke Enea Bastian ini. Artinya Quartararo butuh pembalap seperti itu. Nah, harapannya dengan masuknya Alex Rins ini bisa menjembatani. Benar. Jadi sebenarnya iya sih, kalau menurut aku juga bukan karena faktor ekonomi gitu ya. Cuman kayaknya kalau Fabio Quartararo ini kan dia bener-bener lagi menata ulang dirinya sendiri gitu dan manajemennya dia juga gitu. Makanya akhirnya dia berpisah dengan manajernya yang udah sekian lama. Terus akhirnya dia bikin manajemen sendiri gitu. Karena sebenarnya jujur kalau aku waktu itu pas dia mau perpanjang kontrak sama Yamaha, aku bilang sama Mas Joni, jangan perpanjang.
pindah aja. Tapi sayangnya momennya balik lagi nggak pas. Mungkin kalau aku sih harapannya itu dia nggak perpanjang sama Yamaha karena kan kita sama-sama tahu Jepang lama ya kan. Jadi harapan aku waktu itu kan dia sempat menunda lama tuh, nggak tanda tangan sampai kita mikir kayak dia mau pindah nih. Ternyata memang dia akhirnya tanda tangan dengan nilai kontrak yang lumayan fantastis juga gitu. Tapi kalau menurut aku udah sih 2022 pasti dia pindah sih menurut aku ya kan gitu. Ducati Lenovo udahlah ya nggak sih, Prima Pramac boleh juga, pokoknya Ducati lah ya, semua akan Ducati pada waktunya. Betul, sudah cukup jelas Jenny? Nah terus sekarang ini kalau ini udah dia lebih jago dari kita kalau ngomongin Pekobanya ya kan gitu Kak. Tapi kalau kalau kamu apa Kak? Kalau aku sih penasarannya gini, fanbase tuh kan banyak gitu ya. Kalau Maverick Vinales tuh kayaknya kompak nih, solid. Satu aja jadi satu organisasi yang gede. Membernya ada berapa sih? Di grup sudah ada 100 orang. 100 orang? Iya. Oke. Nah kalau Quartararo Vision ini ada yang berantem sendiri atau emang semua satu paham gitu ya? Karena fanbase tuh kan isi kepalanya beda-beda gitu. Apa ada yang berantem juga? Kalau berantem ya paling ya itu tadi urusan pindah atau enggak sama pacarnya siapa, itu kadang saya males jawab ya Kak, jujur aja banyak yang tanya gitu aja sih. Pacarnya siapa itu sama kayak aku setiap kali ketemu rider ya pertanyaannya tau nggak apa dari fans-fansnya, baunya kayak apa sih? Mana gua tahu. Kenapa ya kan baunya kayak apa? Tapi itu jujur ya berapa kali gitu kan setiap kali ketemu mana nggak kepikiran sih, oh iya ya kenapa gue, oke baunya kayak apa, aku nggak gitu juga sih gitu karena pasti nggak ke situ. Nah Kak, pertanyaannya kalau fans itu kan banyak banget kepalanya apa yang dia pengenin gitu, kayak tadi aja Jenny bilang gitu kan ada aja yang berantem gitu, yang satu pengen pindah, yang satu pacarnya siapa nanyanya Fabio Quartararo gitu kan. Such problems ya. Maverick Vinales juga mungkin sama gitu ya, dari timnya Maverick Vinales nih fan clubnya yang inilah itulah. Nah kalau dari fansnya Pekobanya ya, sang juara dunia 2 kali ini back to back, ada yang berantem juga nggak sih Kak gitu? Misalnya nih gitu, kan soalnya mengidolakan rider tuh caranya beda-beda. Kalau kamu gitu ya dengan Peko 63 Journey ini benar-benar analytical, di share semuanya. Tapi ada yang lo Peko ganteng banget gitu. Ada yang kayak gitu banget gitu kan, memuja sampai kayak gitunya. Tapi ada yang berantem gitu nggak sih? Sebenarnya mungkin ada ya Kak ya. Tapi saya anggap sih itu sebagai dinamika sih, sebagai perjalanan juga gitu kan. Cakep nih kalau admin kayak gini ya Kak ya. Terus karena aku bikin Peko 63 Journey, kenapa namanya Journey itu kan sebenarnya karena perjalanan seorang anak yang berasal dari Turin untuk meraih mimpinya, yaitu Francesco Bagnaia gitu. Jadi kalau misalkan namanya perjalanan, setiap ada perjalanan kan semua nggak akan mulus. Aspal aja ada geronjalnya gitu kan, apalagi fanbase dengan berbagai macam usia dan juga isi kepala ya, saya anggap itu sebagai dinamika gitu kan. Ya namanya ya sebagai variasi lah untuk biasa aja lah ya gitu ya. Biasa aja, dan saya anggapnya sih kalau misalkan ada yang ini begitu ya, menurut saya ya sudah kembali aja ke perspektif masing-masing. Kalau memang kamu ingin mengikuti fanbase yang analytical atau misalkan fanbase yang isinya unofficial news, atau kamu ingin mencoba untuk apa ya, seneng-seneng gitu ya, boleh, semuanya kembali ke kalian punya selera masing-masing. Iya, gitu pilih sih aja gitu ya Kak ya, cakep. Mas Putro, nah ini kalau Mas Putro kan tadi bilangnya aku gak siapa-siapa, aku netral gitu ya. Mencoba netral. Nah kamu itu F1 ngikutin, MotoGP juga gitu ya. Nah kalau fansnya F1 sama MotoGP itu beda. Iya gak sih? Gitu. Karena kalau di F1 itu kayak mau siapa yang menang, meskipun memang Wilhelmus lagi yang berkumandang setiap race weekend ya kan, Max Verstappen lagi gitu. Tapi fansnya Ferrari meskipun badut-badutan, tapi tetap setia. Itulah saya Kak. Iya kan? Aku juga. Jangan-jangan bola Manchester United ya? Iya banget. Ketahuan. Sedih loh, sedih. Kan aku tuh ini ya, aku kan fansnya Arsenal. Kalau dulu Arsenal yang suka digitu-gituin. Kalau nggak Arsenal Liverpool, sekarang MU emang sulit. Kamu ini tetap goa Kak. Bener-bener. Tapi beneran deh kalau F1 itu mau apa aja kejadiannya, mau siapapun, Max Verstappen sih yang menang melulu, nggak ada yang berantem. Tapi kalau MotoGP ada satu aja kejadian apa, wah langsung ribet. Nih ibaratnya nih ya, kan kemarin aku nih contohnya, Grace ini posting Marc Marquez dong dengan senyumnya segala macam, terus udah gitu pokoknya dia jadi aktif lah gitu di Instagramnya Grace ini. Terus aku komen lah ya gitu, terus ngapain nih fansnya Peko ikut-ikut kesini? Nah emang kenapa? Tapi kalau F1 mau aku tiba-tiba pindah ke McLaren, mau aku tiba-tiba pindah ke Ferrari, mau tiba-tiba aku ke Alpine, terserah lu Dene gitu kan. Mau besok aku ngedukung Max Verstappen, cakep
Ceko, cakep Max gitu. Biasa aja. Kayak Mbak Lucy perasaan kemarin sukanya sama McLaren deh. Kenapa sekarang kok ke Max Verstappen gitu. Jadi beda banget. Nah, kamu melihat itu gimana sih perbedaannya? Karena kamu nih ikutin dua-duanya kan? Ya, nah bedanya mungkin gini ya Kak. Kalau di F1 itu karena juga balapannya kan dia lama ya, jadi tidak begitu dinamis gitu kan. Asli 60 lap aja. Jadi fansnya juga kadang nonton startnya oke sampai 5-10 lap, kalau begitu kan tinggal dulu nanti ditungguin lagi. Masalahnya kalau MotoGP ini ya kayak kemarin 2023 ini aja kan kacau banget balapannya ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal jatuh, siapa yang bakal leading. Benar. Bahkan satu musim hampir nggak full grid gitu kan. Nah jadi kayaknya si fans-fans MotoGP ini juga mereka naiknya cepat juga ya. Betul. Mereka yang benar-benar fokus sama saya ngefansnya sama si A. Begitu dia jatuh, langsung ini konspirasi begini. Begitu ada yang menang, itu nggak mungkin, pasti ada pertolongan khusus dari si ini. Makanya saya juga kemarin agak sedih sebenarnya ya. Kayak si ini nih pasti bantuin yang satu negara. Si Peko bakal dikebutin gini-gini. Maksudnya ayolah lo fans, kita dukung yang sportif dong gitu loh. Makanya senang juga Mbak Lucy, Mas Joni bikin Paddock Talk ini nggak yang menjurus ke satu rider aja, meskipun suka dituduh-tuduh ya Kak. Biasa itu. Gumbu. Kalau katanya Ika dinamika. Benar-benar dinamika. Jadi senangnya adalah ya ayo semuanya kita kumpul di sini tanpa kamu dari fansnya si ini, kamu dari fansnya si itu. Dan nggak usah berantem juga sih sebenarnya. Betul. Ngapain berantem? Dianya aja nggak tahu. Iya benar. Nah betul. Dianya aja nggak tahu. Benar. Tapi ya itu kalau misalnya aku bisa share apa yang aku juga nonton F1 tuh baru ya. Tapi ternyata ya gitu. Gila, McLaren cakep banget nih. Keren. Tiba-tiba dia upgrade-nya bagus banget gitu kan. McLaren hari ini. Tiba-tiba besok. Kemarin deh waktu di Singapura GP, padahal aku lagi suka banget sama McLaren gitu kan. Ternyata Carlos Sainz kok cakep banget gitu kan. Kok bagus banget, pinter. Pindah lagi ke Ferrari. Jadi aku tuh labil loh. Jadi Jenny, aku emang labil anaknya. Jadi bukan hanya kepada Fabio Quartararo, tapi semua emang aku labilin kan. Wah kok dia cakep ya, karena aku tuh anaknya teknis banget. Jadi giliran ada upgrade yang, wah kayaknya pinter banget nih, pindah. Tapi bukan berarti mati-matian akan ngefans ke dia mulu gitu ya Mas Joni ya. Nah sekarang aku pengen tanya nih, kamu waktu ketemu Maverick pertama kalinya Gana, rasanya gimana? Dicium gak baunya? Kalau ada yang nanya jadi kamu bisa jawab. Rasanya gimana? Kalau nyium baunya enggak Kak? Jawab nih. Tapi kemarin untuk pertemuan kedua, saya kan ada member perempuan, itu dia nyium baunya. Bahkan dia sampai, Bang Gana nyium nggak baunya Maverick? Ya enggak tuh. Laki-laki nggak bakal kepikiran sampai nyium baunya. Emang kamu nyium? Kak, sumpah wangi banget. Tolong di DM finalesnya pakai parfum apa? Ya nggak mungkin kan saya DM finalesnya buat nanya parfum. Tapi yang jelas tuh emang sedeng banget. Malah udah nggak peduli finales mau finish keberapa. Yang penting ketemu gitu. Karena ini adalah kesempatan kita sebagai Indonesia jadi tuan rumah. Ya kita juga harus menyambut baik ke pembalap-pembalap yang karena aktualnya memang GP Indonesia ini ditunggu sama pembalap-pembalap MotoGP karena kita nih ramah banget gitu loh Bung Joni ya kan. Sampai beda banget kalau race di sini ya. Iya, karena semua pembalap kalau udah di Mandalika itu kayaknya humble banget sama fansnya gitu. Makanya nggak kaget ketika kemarin 2 kali ketemu finalis pun dia tetap mau nemuin apa kita sebagai fansnya gitu. Makanya senang banget. Mas Joni tuh pernah bilang, Gana, jadi Vinales tuh rider yang punya engagement yang sangat besar dengan fansnya di Indonesia, ya kan? Jenny, kamu udah pernah ketemu Fabio Quartararo belum? Kalau dihitung-hitung, ketemu in person, foto bareng udah 3 kali. Di mana aja? Di mana? Padahal dia jawab biasanya. Udah pernah ketemu belum? 3 kali. 3 kali. Luar biasa. Di mana ketemunya? Yang ketemu sampai ngobrol atau yang cuma sekilas? Kalau dihitung semua total 6 kali sih udah. Jadi awal ketemu dulu waktu mau ke Jakarta yang event Yamaha. Itu saya sampai ngobrol ke bandara, tapi saya salah gate, Kak. Jadi dia Kok tahu sih jadwalnya? Aku suka penasaran dari ini. Karena sebenarnya Fabio ini gampang dilacak, Kak. Jadi asal dia posting di sosial media itu sebenarnya gampang kalau untuk yang biasa melacak itu cukup mudah gitu ya. Jadi yang pertama Intel dia. Ini kalau jadi pacar atau suaminya Jenny Hati-hati. aja. Oke. Jadi yang pertemuan pertama itu saya ya karena salah gate.
saya tunggu di sini, dia lewat sana, akhirnya nggak ketemu, cuma lihat aja, sempat lihat dari. Bisa ngobrol tuh gimana ceritanya? Kalau yang bisa ngobrol itu waktu di Bali, Kak. Nah jadi ya saya ketemu tuh saya tanya, padahal sebenarnya saya udah tahu dengan jawaban dia, iseng aja tanya, kamu di sini sampai hari apa? Terus dia jawab ya sampai hari Selasa waktu itu kan. Padahal saya udah tahu. Ketemunya di mana, janjian atau kamu tahu aja dia pasti akan kesini nih gitu? Bali kan gede ya. Iya karena dicari, Kak. Die hard fan. Luar biasa. Die hard fan susah. Iya. Nyari waktu itu dia lewat keluar dari gang tempat dia menginap itu naik motor karena nggak pakai helm kan. Jadi saya mikirnya ini pasti deket, nggak jauh gitu. Cuma kok lama nggak balik-balik, akhirnya ternyata setelah itu dia update story lagi nge-gym. Dan itu hanya berjarak 200 meter dari tempat saya duduk di situ, saya nunggu gitu. Yaudah akhirnya saya samperin di tempat parkir, ketemu. Ngobrol lah di situ. Ngobrol, saya minta tanda tangan. Ini senengnya. Bisa salaman gitu. Saya 3 kali ketemu sebelahan, saya nggak mencium bau apapun. Entah karena nervous atau apa ya, tapi beneran nggak ada baunya sih. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Tadi Mafri sudah terjawab, Fabio Quartararo udah. Nah ini, jadi kalau Ika, waktu itu kan kita sering DM-an ya Kak ya gitu. Kita sering DM-an, terus udah gitu Ducati Indonesia waktu itu bikin meet and greet pas lagi seri di Indonesian GP. Terus aku kebetulan dikasih kesempatan nih, Mbak Lucy mau ngajak siapa nih gitu, bisa loh buat fanbase untuk ketemu sama Pecco Bagnaia sama Enea Bastian ini. Terus langsung aku kepikiran kan, wah ini worthy kalau aku kasih kesempatan ini ke Ika, sangat layak gitu. Karena apa? Karena dia tuh beneran ngulik Pecco tuh bukan cuma gantengnya doang, bukan gitu, tapi bener-bener memberikan edukasi. Dan aku merasa ini tuh sejalan lah gitu sama apa yang kita kerjain di sini gitu ya Mas Joni. Nah kamu pertama kali ketemu Pecco kapan dan apa rasanya Kak? Pertama kali ketemu Ya, kalau lihat itu pas waktu Sepang Tes 2023 ini kan datang ke Sepang Tes. Waktu itu lihat dia aja dari jauh gitu manggilnya gitu kan. Dia say hello gitu udah gitu aja. Tapi kalau yang pas ketemu ngobrol langsung itu pas di meet and greet. Thank you so much buat Kak Lucy dan Ducati Indonesia gitu kan. Dan di sana tuh ngobrol sebentar, projectnya apa? Aku bilang ini project dari teman-teman Pecco Journey dan tolong disimpan gitu. Oke, dia sambil bilang oh makasih gitu kan. Terus yang ketiga kita ketemu waktu di Sepang GP. Waktu itu pas waktu hampir malam lah waktu itu dia lagi jalan sama ayahnya. Dan waktu itu kan aku foto sama Pecco. Fotonya kan ngeblur kan. Entah aku nervous atau apa, tiba-tiba dia minta tolong sama ayahnya dong. Jadi aku juga nggak enak sendiri gitu sama ayahnya gitu. Tapi ya hasilnya ya begitu lah. Gitu kan. Wangi nggak? Ada sih nyium wanginya. Entah ini baru menyampaikan apa yang ingin tahu sama netizen Mas Joni. Baunya kayak apanya dijawabin? Mafri, ya kan? Pecco Bagnaia. Antara parfumnya Ducati di waktu meet and greet atau apa, tapi baunya agak citrus ya. Spesifik citrus katanya. Oke. Jadi kalau ada yang mau beli atau cari bau citrus ya udah itu aja. Oke, sip. Nah, Mas Putro, kamu pertama kali ketemu sama rider MotoGP siapa dan rasanya gimana? Dulu inget banget zaman Valentino Rossi masih main ya. Masih main. itu dulu sempet tuh Mas Joni kalau nggak salah dia bikin fans meet di Senayan. Iya. Di Senayan. Itu karena dulu kakak sepupu ada yang kerja di pabrikan sana, dikasih tahu. Ya udah akhirnya datang ke sana. Ternyata pas nyampe sana harus punya tiket buat masuk. Akhirnya ya udah modal nekat nunggu di pintu masuk Istora kalau nggak salah waktu itu. Valentino Rossi datang cuma sempat nyodorin foto sampai kedua orang bodyguardnya masuk got. Alhamdulillahnya dapat tanda tangannya. Masuk got deh. Masuk got deh. Alhamdulillahnya masih ada tuh tanda tangan sampai sekarang. Luar biasa, langsung the legend ya, Mas Joni ya. Luar biasa. Itu. Apa? Bukan Rossi yang masuk got. Oh bukan. Kamu yang masuk got. Ya kali Rossi. Dan bukan Rossi yang KW Indonesia ya. Iya. Nah, ini terima kasih banyak loh. Aku tuh harus bilang makasih ke Gana, ke Jenny, Ika, sama Mas Putro. Terima kasih banyak udah support Pedok Talk. Gak akan mungkin sih ini ngomong di 90.000. Alhamdulillah. Memang naiknya gak cepat karena memang bukan jual sensasi Kak. Kita ngasih pendidikan. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau share-share yang heboh-heboh gitu-gitu sih pasti gampang gitu naiknya gitu ya. Cuman kan pengennya bener-bener kita tuh bisa. Ini bukan yang terakhir tentunya. Kita pengen bisa ngobrol lagi. Ada yang kesempatan nggak nih nonton Winter Test ngomong-ngomong? Ada. Kita akan minta tips off air sama Jenny gimana cara melacak rider MotoGP. DM aja, ya kan? Nah, ini sekarang
yang ditunggu-tunggu. Ini buka amplop, ya kan? Nih, jadi waktu bulan Januari kemarin yang pas lagi tim launch Yamaha di Jakarta, kebetulan alhamdulillah ini salah satu momentum yang bersejarah juga buat Pedok Talk. Kenapa? Karena dipercaya sama Yamaha Indonesia tuh. Betul. Aku mah kalau di Ducati Indonesia santai. Jadi emang aku juga bilang sebenarnya momentumnya diberikan pertama kali sama Yamaha Indonesia. Ngasih kesempatan untuk wawancara eksklusif dengan Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Jadi ini beneran nih gitu, aku nanya ke Yamaha Indonesia kan, ini Pedok Talk gitu, YouTube aku gitu. Iya ya, karena media lain kita nggak kasih. Betul. Gitu. Nah jadi ada auto race waktu itu ya Mas Joni sama aku, jadi kita berdua doang waktu itu sama Mas Eka. Dan terus aku bikin ini dong, jadi mereka Fabio dan Franco tuh harus menuliskan sesuatu di sini, ini sih kayak prediksi gitulah ya gitu. Dan nanti akan dibuka di akhir musim. Nah sekarang, dan kenapa nggak aku buka kemarin pas di Sepang? Ngapain juga? Belum aku tuh saatnya, belum saatnya gitu kan. Aku tuh pengennya bukanya di momen ini sama kalian juga gitu. Karena sebenarnya ini adalah ya ini representasi. Aku merepresentasikan kalian, mewakili kalian di saat aku ketemu sama rider-rider MotoGP. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang kurang higienis aku minta Mas Joni aja. Karena Franco, kan ini padahal udah ada double tape-nya ya. Sama ini dijilat dong. Digituin, astaga. Oke. Mas Joni, silakan dibuka dulu. Ini yang Fabio Quartararo nih, bekasnya nih. Langsung dibuka nih? Langsung dong. Langsung dibuka nih? Juga ya, aku langsung buka. Ada Pedok Talk-nya? Ada dong. Oke. Coba dibaca Mas Joni, ada tulisannya. Ini ada tulisan Pedok Talk. Ini masih belum collab sama Ducati. Waktu itu ngarepnya Yamaha soalnya. Jadi isinya nih di atasnya tuh This year I will be. Kalau Franco Morbidelli bilang winning some races. Iya. Kalau dia pengennya menang aja dulu. Betul. Sama best race this year is at Misano. Misano, kata Franco Morbidelli. Padahal dia di Misano gimana kemarin? Gak terlalu bagus juga. Yang bagus malah kemarin di Argentina kan. Dia di balap basah finish keempat. Iya. Kalau yang menang kan ya coba lagi tahun depan. Iya, coba lagi tahun depan. Nah, kalau ini sebenarnya pertanyaannya cuma dua ya. This year I will be sama best race this year is at. Jadi dia tahun ini mau ngapain? Terus udah gitu tahun ini race yang paling bagus tuh di mana? Kalau Fabio Quartararo this year I will be world champion. Iya. Karena kan decider Kak 2022. Jadi pede kayak tinggal dikit lagi nih. Ternyata jauh Kak. Terus udah gitu best race this year adalah di Le Mans. Padahal dia DNF bukan, ya kan? Nah itu, jadi ini yang seru sih gitu. Tahun depan kita bikin lagi apa? Boleh. Iya nggak? Kita minta ke Peko ya, bikin kayak gini. Silakan mau dilihat, boleh loh. Tulisannya Fabio Quartararo, tulisannya Franco Morbidelli. Nanti kita akan tunjukin juga ke kalian. Jadi sekarang dengan adanya segmen ini mengakhiri Pedok Talk untuk musim ini. Musim depan kita kembali lagi. Amin. Dan aku mau ngumumin juga nih. Jadi kalian ada yang main MotoGP Guru kan? Ada dong. Main kan? Oke, jadi seru deh. Nih aku mau ngasih tahu ke kalian. Kan aku selalu bilang MotoGP Guru sampai bosan. Jadi gini, nih aku akan nunjukin ya. Ke kalian ini adalah pemenang dari MotoGP Guru. Yang pertama ini adalah yang mendapatkan Panigale V4S. Jadi waktu itu aku nanya kan sama Graham, CEO-nya MotoGP Guru. Nah, kalau misalnya yang menang di Indonesia nih dapat Ducati Panigale V4S dengan Live Rig Racing karena MotoGP Guru adalah sponsornya Racing. Betul. Gimana caranya? Kan pajak tadi Ika bilang ya, merchandise aja mahal. Betul. Gimana motor? Iya nggak? Bayar pajaknya gimana? Pajaknya ditanggung dong. Jadi itulah baiknya MotoGP Guru. Jadi Graham bilang, enggak, nanti dia tinggal pilih aja mau motornya atau mau uang cash. Jadi dia memilih uang cash tentunya ya kan. Nah jadi pemenangnya ini adalah namanya Mahesa Aldino. Nih orangnya nih. Nih. Jadi, orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah ini tuh bukan poin tertinggi ya, tapi ini di raffle, diundi dan dia menang. Kalau yang poin tertinggi ada lagi, beda lagi. Nah jadi Aldino ini sampai aku lagi nyetir malam-malam. Terus udah gitu tiba-tiba WhatsApp tuh nggak berhenti-berhenti gitu kan. Ini kenapa nih Graham ada apa? Ternyata aku dibikinin grup. Graham udah bilang ke orang ini bahwa kamu menang. Hadiahnya adalah 310 juta rupiah.
Dia nggak percaya. Jadi si Graham bilang, aku dibilang kayaknya dia menganggap aku nipu apa gimana deh. Oh ya memang lagi banyak penipuan di sini. Jadi makanya dia nggak bisa segitu gampang percaya. Makanya aku dimasukin grup, aku harus bilang ke Aldino. Sampai Aldino nih nggak percaya. Aku nggak percaya. Mbak Lucy bisa kirim DM nggak ke aku? Akhirnya singkat cerita, Aldino ini adalah dia tinggalnya di Lampung. Dan nanti Januari aku akan datang ke Lampung, akan mencari Aldino dan memberikan hadiahnya sama Graham. Kita akan datang ke sana. Jadi Aldino ini bahkan belum pernah ke Jakarta. Dia belum pernah naik pesawat. Dan aku juga bilang, Aldino, kamu punya nomor rekening nggak? Udah baru 18 tahun. Bocil. Nomor rekening nggak bocil. Punya nomor rekening apa enggak? Dia bilang, aku memang orang nggak mampu. Aku nggak pernah punya rekening. Bahkan orang tua aku nggak punya rekening bank juga. Terus aku bilang sama Graham kan, jadi Graham dia tuh nggak punya rekening, nggak punya ini, nggak punya ini. Gila, ini bener-bener kayak mimpi banget gak sih dapat 310 juta? Gak usah dia, aku juga seneng dapat 310 juta. Lah gimana mainnya tuh dia? Prediksi bergabung dengan Liga Pedoktok Mas Joni, dapat Panigale ya kan? Nah, jadi selamat buat Aldino, itu pemenang yang dapat Panigale V4S, tapi dia memilih untuk dapat uang cash ya 310 juta. Terus ada lagi yang menang MotoGP Championship Quest. Nih, ini tahun depan ada juga hadiahnya adalah Honda CBR 150R. Ini high performance kan? Iya. Motor ini. Nah, ini pemenangnya adalah wah gila sih, ini pemenangnya luar biasa loh. Fahrul Roji ini mainnya juga udah beratus-ratus jam, bahkan ribuan kayaknya. Dan dia menang MotoGP Championship Quest. Tahun depan ikutan bisa menang ini juga. Orang Indonesia lagi kan? Nih, orang Indonesia tuh. Wah. Udah diantar motornya. Nih, kalian bisa lihat langsung diantar. Aku bilang sama Fahrul juga, kalau udah naik Honda CBR 150R-nya tag aku ya gitu. Siap, Mbak gitu. Terus nah ini winner di Pedok Toklik dengan skor paling tinggi adalah Paul Dimo. Dia dapat merchandise official dari Gracini Racing. Selamat buat semuanya. Jadi makanya tahun depan pastiin untuk ikut MotoGP Guru. Kenapa? Karena hadiahnya kan banyak banget. Dan kalau misalnya yang julid-julid, apalagi kalau buat fansnya Marc Marquez, kebetulan kalau di Pedok Talk sponsorshipnya dari lagi collab sama MotoGP Guru. Dia sponsornya Gracini Racing. Dan aku pasti akan bagi-bagi VIP Pedok Pass juga. Iya. Jadi pertanyaannya adalah, yakin masih mau julid sama aku? Nanti kamu nggak diajak loh. Nanti nggak bisa ketemu Marc Marquez, ya kan gitu. Jadi intinya yang kita bisa belajar dari sini hari ini adalah dari Gana, terima kasih banyak. Jenny, makasih. Ika, Mas Putro, makasih banyak juga. Boleh dong. Boleh. Kita kasih mic dulu. Mau ngasih quotes. Jangan tembak-tembakan dong. Apa, Kak? Quotes-nya, the most powerful people is the most peaceful people because these people, they have a mastered art of discipline and learn of themselves. Machiavelli banget nih kayaknya nih, ya nggak sih? Ya kan? Iya, aku lagi bikin artikel. Apa tuh? Bikin artikel apa? Karena aku terbiasa nulis jurnal. Jadi aku bikin artikel tentang pengaruh yang aku pahami nih, karena aku anak sosial politik juga. Jadi aku bikin artikel tentang gimana sih penerapan ilmu Machiavellian dan Gramscian yang diterapkan oleh Paolo Ciabatti dan Gigi Dalinya. Gitu. Tentang Ngerti. ya lagi bikin itu, sama lagi bikin tulisan Peko juga, judulnya Francesco Bagnaia Philosophy Art of Strategy. Itu lagi nulis gitu sih. Nanti coba kita ngobrol sama, di sini ada tim aku yang kenal baik sama Arthur, ya kan? Nanti kita kenalan, ya kan? Nanti bukunya mungkin kita bisa distribusikan juga gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kalian bisa lihat hari ini Gana, Jenny, Ika, dan juga Mas Putro ini adalah fans-fans yang bukan cuma sekedar nonton terus berantem-beranteman, enggak gitu, tapi justru mereka tuh bikin nonton MotoGP itu jadi lebih seru, lebih asik juga gitu. Dan sebenarnya bisa sebelah-sebelahan kok nonton bareng, ya kan? Dan nggak pukul-pukulan juga kita di sini gitu ya. Terima kasih banyak Mas Joni. Terima kasih sudah mau aku culik satu musim penuh. Insya Allah kita bisa ketemu lagi nanti di musim 2024. Udah siap ya? Siap. Jenny tahan sampai 2025. Oke? Pokoknya Ducati. Oke? Terima kasih banyak. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga pokoknya tungguin aja. Mudah-mudahan aku juga bisa berangkat ke Sepang, bisa meliput untuk winter testing. Jadi kalau misalnya kalian pengen menyebarkan tentang channel ini ke teman-teman kalian, sok mangga atuh. Terima kasih banyak Mas Joni. Sehat-sehat semuanya. Kita ketemu lagi dan mudah-mudahan semakin banyak dan lebih banyak lagi teman-teman pedokru yang bisa ngumpul di sini. Sampai ketemu lagi. Bye.